Saya istri saya itu sebelum COVID itu ya, memang di tahun ini kemarin mau ngambil franchise loh, yang kopi. Iya, iya. Tapi akhirnya nggak jadi ya. Tapi bersyukur juga karena mall kan ditutup ya. Nanti udah bayar mahal, rupanya ini ya. Ya, ya, ya. Tapi ini akan apa, Pak? Ini akan bagus kembali. Sebenarnya betul. franchise ini adalah one of Waktunya the bagus best kembali. solution. Untuk kita bisa kembangkan bisnis secara masif dan semua orang bisa menikmati, hanya dua aja Pak, TBK dan franchise. Kalau TBK kan biayanya besar sekali. Kalau franchise tidak terlalu besar dan semua orang bisa belajar dan development dari sana. Nah, franchise ini Pak, saya sangat kepengen belajar karena ini bisa membantu untuk multiplier bisnis itu bagus sekali. Pak Edi, mungkin nanti next Pak Edi bisa buat satu itu franchise. Maksudnya beli franchise? Buat satu franchise untuk di properti atau macam-macam Pak. Oh, kayak era gitu ya? Ya, Bapak punya konsep sendiri mungkin. Iya, boleh nanti kalau udah terpikir ngajak Pak Burang nih jadi advisor atau shareholder ya. Ya, Pak Burang, biasanya franchise fee-nya seperti apa ya? Ataukah maksudnya training atau consulting berapa lama atau sebagainya biasanya? Oh, kalau consulting saya biasanya selalu kontrak 12 bulan. Karena kami ada proses gitu, Pak. Ada proses-proses, ada tahap-tahap gitu. Oh, iya. 12 bulan. Kemudian nanti kita biasanya pakai biaya lamsam lah gitu. Ya, biasanya kalau saya selalu terapkan ya antara 200 sampai 350 juta tergantung dari seberapa rumit kita akan kerjain itu. Oke. Ya, yalah, mudah-mudahan bisa saya pelajari diskusi dengan Bapak lebih banyak. Boleh. Setidaknya bisa saya pahami. Kemudian, kalau Pak Burang sendiri dari segi franchise hanya sistem atau sampai kepada proses legalnya, Pak? Kalau maksudnya proses legal itu apa? Bikin perjanjian gitu? Perjanjian secara notaris dan hukumnya. Oh enggak, jadi saya bikinkan konsep perjanjiannya. Oke. Nanti kliennya harus consult sama legalnya ya? Legal ya. Oke. Tapi Ini bagus. konsepnya udah saya buat. Ini bagus sekali loh Pak Burang. Saya ada teman yang, bentar ya Pak ya, Pak Edi, saya ini nggak bisa karena untuk live itu perlu ada khusus. Hanya saya punya Zoom baru bisa live di Zoom di YouTube saya karena itu sudah link Pak. Jadi saya oper kembali ya Pak ya. Saya record sih, saya udah record. Oke. Saya oper kemana Pak hostnya? Yang ada itu. Yang mute atau yang sekarang? Staff saya. Yang mute ya, yang mute ya. Yang mute ya. Oke. Make a host. Oke Pak, saya sudah. Name kamu buat aja. Oke, saya sudah make a host ya. Oke. Pak Burang. Ini bagus sekali ya. Teman saya dia ada di hukum Pak. Jadi dia untuk struktur hukum nanti untuk apanya bisa bisa kerja sama kerja kantor. Di link ya Pak ya. Ya, kerja di Jakarta. Jadi teman saya ini termasuk timnya untuk review hukum franchise Pak. Dia bersama Pak Anang Sukandar itu satu tim Pak. Oke. Ya. Kalau Bapak dengan Pak Anang bagaimana siapa, Pak? Pak namanya? Pak Anang Sukandar. Iya, kenal saya. Oh Pak, ini Pak Jun, Pak. Oh, tahu saya. Pak Jun memang sama Pak Anang. Iya. Iya. Pak Jun ya, dia sama Pak Anang. Itu ada dengan franchise academy, apakah bisa linear nggak Pak ya? Bisa aja, tapi kan memang sifatnya kan kalau Pak itu kan membuat perjanjian gitu ya. Ya. Jadi sih sebetulnya sih terbuka aja kalau ini Pak. Oh iya. Dengan mana-mana sih bisa aja ya. Bisa mungkin kolaborasi bareng Pak ya. Mungkin pada saat after pandemic ini kita buatlah ya franchise mungkin ada offline-nya seminar ya. Itu bisa menjangkau banyak sekali loh Pak. Emang sudah ada offline Pak? Sudah pernah offline Pak? Seminar? Sejak belum ada kan? Belum ada. Semenjak COVID ini belum ada. Dan kalau Pak saya lihat franchise ini kalau saya lihat kan struktur akademi Bapak kan kompleks Pak ya. Kalau untuk di Medan Bapak udah pernah untuk buat seminar Pak?
Santos pernah, tapi waktu lalu. Saya kan selalu sama kementerian ya Pak ya. Jadi di sana kementerian suka buat gitu. Oh, bagus. Iya. Kenapa Pak? Mana tahu ada apa pas ada kesempatan bisa buat public seminar. Boleh. Kalau ada ininya, ada occasion-nya boleh Pak. Ya. Medan tuh dinamis, saya seneng banget. Kalau bisnis tuh, aduh. Medan menengah ke bawah tuh banyak sekali bisnis dan kuliner itu banyak sekali. Benar, kuliner, aduh, saya lihat orang Medan kayak ini apa namanya habit makannya itu loh luar biasa ya. 5 kali sehari kalau saya ngeliatnya tuh. Pagi jam 10 udah ngantri. Hebat itu. Setuju. Persis kayak di Filipina kalau saya ngeliat itu. Iya. Ini menarik Pak. Ya kita coba lah Pak ya. Nanti ini belum tahu seperti apa. Mudah-mudahan tetap keep kontak lah Pak ya. Saya momentum kalau udah pas ketemu biasanya ya nanti itu akan bagus karena kalau nanti kalau Pak Sian atau Pak Edi ke Jakarta kita ngobrol lagi lah. Siap. Saya ya kan selalu ke Jakarta pada kan. Iya. Pak Edi juga kalau sekarang ini ke Jakarta gimana Pak? Susah ya Pak? Saya semenjak Maret itu saya ke klien Jakarta sama Surabaya koordinasi via Zoom Pak. 5 menit lagi lah kok berarti. Jam 9.55. Kalau ada teman saya yang ke Jakarta bolak-balik itu rapid test Pak. Rapid test, ada surat dan semuanya itu ya agak sedikit prosedural. Saya belum. Susah ya? Tapi belumnya sekarang ya Pak ya? Saya belum. Aktivitas saya belum terbang. Saya masih maintenance yang di Medan klien Pak. Siap. Kalau Pak Burang, saya perkenalkan Bapak sebagai expert. Franchise consultant aja Pak. Franchise consultant aja ya. Iya. Yang sudah menangani. Ya, banyak. Abnormal Bapak yang handle juga ya Pak ya? Iya. Abnormal. Kemudian yang belakangan ini 5 franchiser yang Bapak handle apa aja Pak ya? Sekarang? Ya, yang terakhir yang sudah jadi, Pak. Yang sudah jadi, yang sudah jadi. Saya suka begini nih. Yang famous ya, ada di yang mudah diingat. TDW itu? Oh, TDW juga Bapak? Iya. Oh, TDW apa ya? Laundromat. Laundry itu, laundromat. Di Medan banyak tuh. Oke. Pak, itu ya ini menarik sih Pak, TDW Laundromat. Kemudian apa lagi ya? Saya lupa. Kalau ada RH punya Natasha. RH kecantikan, ya itu luar biasa. Natasha. Terus terakhir tuh apalagi itu. Terus kalau di Jakarta itu ada Lastik tuh yang bulu mata. Oke. Terus apa lagi ya? Yang terakhir ya. Ada tapi belum terkenal karena baru kan mereka ya. Oke. Yang makanan Pak, yang makanan? Yang makanan apa ya? Bapak bisa lihat di itu. Oh iya. Oke. Karena terlalu banyak ya. Biasanya sebenarnya nggak begitu ini sama brandnya gitu ya. Oke. Asik. Pak, nanti jam 10 saya admit peserta. Biarpun yang join banyak atau dikit, pokoknya saya jam 10.05 saya udah mulai ya Pak ya, karena kan diliput oleh media, nggak boleh tunggu lama-lama ya. Betul. Nanti Pak Sianiet yang kenalkan aja profil Pak Burang ya, Pak Sianiet ya. Jadi nanti Pak, nanti profil Pak Edi Pak dulu Burang, gitu. Pak Edi pembuka aja. Pak Edi pembuka. Pak Edi, ya. Semoga saya perkenalkan Pak Burang dan kemudian Bapak mulai presentasi setelah saya ajukan satu pertanyaan lah Pak ya. Baik. Nanti yang simple ya Pak ya. Kita mulai dari pandemik aja dulu Pak. Oh pandemik, oke siap. Ya, mulai dari pandemik dulu ya Pak ya. Pandemik. Jadi nanti dampaknya Pak ya Pak ya. Burang, Pak Sianiet perkenalkan profil beliau franchise consultant sama business development director WFA ya Pak ya. Boleh ya. 2 lah. Jadi dengan ada WFA ini kan menjadi image yang lebih bagus ya kan. Franchise consultant sama karena kan direktur, ini dunia punya. Direktur. Oke, Pak,
izinkan saya share screen dulu saya supaya tampilkan flyernya, Pak. Boleh. Udah Oke, bisa. Udah ya? Oke, sip. Mantap. Udah ya? Udah nampak ya, Pak Edi? Oke, saya mulai admit peserta ya. Ya. Oke, Dian mulai record sama admit peserta ya, Dian ya. Share screen-nya nampak, Pak Edi? Nampak. Nampak ya, oke. Jadi nanti 5 menit itu kita saling sapa audiens lah ya, bagi mana toh ada yang kita kenal gitu ya. Selamat pagi Bapak Ibu ya. Ada Tribun Medan, ada Pak Husin ya. Ada Transvision udah mulai live. Thank you Transvision, thank you Tribun Medan. Thank you ada Arebi juga ya. Acara akan dimulai 5 menit lagi. Ya. Selamat datang Bapak Ibu yang baru join ya. Terima kasih kesediaan waktunya untuk mengikuti acara ini. Ya, acara akan dimulai 5 menit lagi. Pak Budi Suherman, selamat pagi Pak Budi. Pagi Pak, sorry mute. Ya Pak. Mulai ya Pak ya. Di kantor ini Pak Budi. Hah? Di kantor. Belum. Masih di rumah. Work from home ya? Nah. Loh, di Medan work from home juga nih? Ada. Oke. Acara akan dimulai 4 menit lagi. 4 menit lagi ya. Ya. Biarkan yang lain masuk dulu ya. Tribun pun ada ya, Tribun. Ya, Tribun live. Transvision juga live. Ya. Jadi Pak Budi work from home terus nih Pak? Enggak. Hari ini aja. Oh. Kurang sehat badan, jadi work from home. Pagi Pak Budi. Ya Pak Seniet, gimana Pak? Ya, sibuk terus ini ya. Ya, kita buat sesuatu yang bermanfaat bagi semua teman-teman lah ya, khususnya di Medan, Jakarta, dan Surabaya juga. Pak Budi, jikalau ada nasabah-nasabah yang kepengen franchise ini boleh nih dengan di training. Oh iya. Jadi ya, Pak Budi ini adalah head of Pak Budi head of credit SME, ya? Regional SME. Bank Danamon Pak. Jadi semua SME di maintenance oleh Pak Budi Pak. Pak Budi. Selamat pagi Pak Budi. Salam kenal ya Pak. Ya. Pak Budi, kalau SME klien nasabah Bapak yang kepengen franchise ini saatnya nih Pak. Oh gitu ya. Boleh kita dengar dulu lah Pak. Ya. Pak Budi di Danamonnya yang baru apa udah lama Pak dari yang dulu Pak? Oh saya sejak 2001 Pak. Wah, saya ada partner saya
yang foundernya dari perusahaan saya juga, Pak Kemal Sudiro. Kemal Sudiro. Dulu dia di HR-nya ya, di development ya. Iya, iya. Oh, di Jakarta ya, Pak? Jakarta ya, di Jakarta. Ya. Tapi sekarang waktu manajemen baru, dia sekarang direktur di Perhutani, di Perum Perhutani. Udah lama dia lulus dari Danamon, Pak? Lulus Danamon 4 tahun ya. 4 tahun ya. 4 tahun ya. Dia founder di company kami juga ya. Acara akan dimulai 1 menit lagi ya. Oke. 1 menit lagi. Mungkin share screen-nya mau mau diturunkan Pak Sianiat? Oke, stop ya. Oke. Saya stop ya. Ya, oke. Oke, siap. Nanti pas pembicara udah mulai ngomong sekitar 5-10 menit, tapi tampilkan itu flyer yang bagi audiens di Tribun Transvision mau bertanya PKT ini ya, Pak. Nah, kemarin Pak itu. Oke, karena acara kita diliput oleh media ya, kita langsung mulai saja, kita tidak bisa menunggu lama ya. Oke. Selamat datang para peserta Era Ascot Talk Show ya. Senang berjumpa kembali dengan Anda semua. Hari ini kita mempunyai topik yang sangat menarik sekali, yaitu franchising di tengah pandemi, tantangan dan peluangnya. Dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Burang Riyadi. Ya, acara ini selain diadakan di Zoom Conference, juga akan relay live di Facebook Tribun Medan, Instagram Tribun Medan Daily, YouTube Transvision Official, Channel 33 Transvision TV kabel berbayar, dan Instagram Seru Channel Transvision. Acara ini juga didukung penuh oleh Arebi, Era Ascot, CEO Business Forum Indonesia, Tribun Medan, Transvision, Asosiasi Manajemen Indonesia Chapter Medan, Universitas Presiden, Jababeka TBK, Trend Development Center, World Franchise Associates, dan International Franchise Business Management (IFBM). Ya, saya langsung aja ke topik acara. Saya serahkan ke Pak Sianiat sebagai moderator. Silakan Pak Sianiat. Terima kasih Pak Endi Sanjaya, salam hangat, salam sehat selalu untuk pagi yang luar biasa pagi hari ini. Nah tentunya saya sapa dulu, selamat pagi Pak Burang Riyadi, beliau adalah... Selamat pagi. Ya, selamat pagi, semoga sehat dan sukses selalu. Pak Burang adalah seorang franchise consultant yang sudah di atas 20 tahun menangani banyak sekali klien franchise di Indonesia. Semenjak pulang dari Amerika, fokus beliau adalah di franchise ya, sangat expert sekali. Dan saat ini Pak Burang adalah Direktur Business Development World Franchise Association. Ya, nanti kita akan diskusi banyak bersama para partisipan, dan kemudian para partisipan bisa menanyakan langsung kepada expert hari ini luar biasa. Biasanya untuk mendapatkan waktu dari Pak Burang itu sangat padat sekali, sehingga pagi hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk dapat mendengarkan tentang franchise. Ini adalah suatu kehormatan. Ya. Selamat pagi, Pak Burang. Pagi, Pak. Ya. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi Pak Sian, Pak Edi, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang pemirsa ya yang ikut di webinar ini. Terima kasih nih kesempatannya Pak Sian. Ya, terima kasih juga ya Pak Burang ya yang sudah berkenan untuk sharing untuk teman-teman sahabat bisnis profesional di seluruh Indonesia, di Medan, Jakarta, Surabaya, dan tentunya Asosiasi Manajemen Indonesia juga ya. Dan acara ini di live streaming juga. Terima kasih juga Tribun Medan, Transvision yang selalu mendukung acara Era Ascot Talk Show setiap Jumat ini.
Pak Burang, kita mulai ya. Boleh, silakan Oke, Pak. Ya. Pak Burang, saat ini kan di era pandemik ya, COVID-19 ini ya, kita mulai, bagaimana situasi franchise saat ini, Pak? Oh, baik Pak. Ya, Bapak Ibu sekali lagi terima kasih dan salam kenal buat teman-teman yang baru. Saya memang seperti yang Pak Sian sampaikan, saya udah 25 tahun lebih ya kerjanya cuma konsultasi franchise aja, nggak yang lain. Nggak yang lain. Jadi saya cuma bisa franchise, ditanya yang lain saya nggak ngerti gitu ya. Kalau yang jago-jago bisnis macam Pak Edi, nah Pak Edi ini luar biasa. Buat saya sih sebentar lagi harusnya jadi wakil rakyat Pak di daerah Sumatera Utara sana Pak. Amin, Pak. Ya, karena memang apa namanya yang saya kagumi adalah bagaimana niatnya Pak Edi itu untuk selalu berbagi buat orang banyak gitu ya Pak ya. Nah, saya kira ini sekali lagi saya mau sampaikan bahwa terima kasih saya sudah diundang di sini. Buat saya ini berkah. Saya mudah-mudahan kita nanti kita punya acara ini bisa bermanfaat juga buat banyak orang. Bahkan saya lebih kagum lagi, hari ini kita bukan saja dikasih berkah, tetapi dikasih juga pahala surga. Ya, Pak Edi kan sampaikan bahwa ada peluang buat donasi ya Pak ya. Ada Ya, peluang benar. buat donasi yang kita bisa, mudah-mudahan itu membawa pahala surga buat kita semua. Amin. Pak, begini, franchising ini saya kira pada saat pandemi ini memang ya saya kira semua bisnis lah akan punya situasi yang unik ya Pak ya. Yes. Franchising ini kalau secara umum itu basisnya adalah bisnis yang mempunyai outlet biasanya. Ada beberapa yang nggak pakai outlet, tapi kebanyakan bisnis yang di-franchise-kan itu yang berbasis retail. Maksud saya adalah ada outletnya. Yes. Nah, pada saat pandemi ini, kalau kita lihat semua sepi ya, jadi traffic-nya ini hilang, traffic offline maksud saya. Traffic offline-nya hilang sehingga yang traffic yang sekarang tumbuh adanya di online, gitu kan ya Pak ya? Benar Pak. Jadi, betul. Jadi boleh dibilang kalau teman-teman yang punya outlet franchise ya pasti mereka sedang kesulitan. Di masa pandemi ini tim saya juga ngamati ya, saya nggak bilang survei lah, tapi kami lakukan serius gitu pengamatan apa yang masih bisa jalan, bagaimana pertumbuhannya dan lain sebagainya. Jadi kalau kami lihat di situasi pandemi ini adalah hanya bisnis-bisnis yang menjadi destination aja yang masih bisa hidup gitu kan. Ya kayak misalnya apotek, misalnya supermarket, ya toh. Ini mereka lagi booming-boomingnya ini. Ya. Benar. Jadi kalau itu mereka malah, kalau saya ada klien, kalau Bapak Ibu tahu air minum isi ulang biru, ya ini asalnya dari Surabaya, ya sekarang sudah buka di San Diego kalau saya nggak salah. Ya, air minum isi ulang dari Surabaya namanya Biru. Nah ini ya salesnya sekarang dia meningkat 3 kali lipat gitu ya. Wah luar biasa. Nah dalam masa pandemi ini, jadi ada bisnis-bisnis yang memang tanda petik diuntungkan lah dengan ini. Kalau bisnis lain yang tidak franchise kayak misalnya online, gitu ya, ini memang lagi bagus kayak misalnya reseller frozen food misalnya ya, wah itu salesnya bisa naik berkali-kali lipat. Ya. Saya ada klien satu lagi yang sekarang sedang kami tangani, yaitu toko sepeda Rodaling. Kalau Bapak Ibu lagi demam sepeda nih sekarang ya, ada toko sepeda Rodaling. Waduh luar biasa salesnya, meningkat bisa 3-4 kali lipat. Nah ini adalah situasi-situasi di pandemik begini. Online-nya lagi bagus. Sehingga sekarang Bapak Ibu yang namanya software retail ini sekarang mereka tambahin yang namanya web online store-nya. Jadi selain POS, ya ada accounting-nya, ada inventory-nya, mereka tambahin lagi web online store-nya. Sehingga sekarang kalau kita mau berbisnis kayaknya nih udah waktunya kita berkombinasi gitu antara offline sama online. Ya Pak ya? Setuju. Iya betul. Nah, franchise sendiri di sini pasti lagi susah. Tapi ya Bapak Ibu ya, tapi sekarang ini kalau Bapak Ibu lihat yang paling parah itu adalah bulan April sama Mei ya. Bulan April sama Mei menjelang sekarang pelan-pelan sudah mulai naik lagi.
saya lihat ada bisnis-bisnis yang kayak misalnya berkaitan sama perawatan, contohnya bengkel kali ya, seperti bengkel, seperti perawatan AC, ya itu mulai sekarang bergerak naik. Apalagi yang namanya cukur rambut, ya cukur rambut yang udah lama orang pada di rumah, ya kan? Setuju, Pak. Sekarang udah mulai orang pada lari ke barbershop. Ya jadi sekarang dalam situasi begini, ya mudah-mudahan akan terus lebih baik. Itu sekarang mulai bergerak naik lah gitu. Setuju. Saya kira itu. Nah kalau properti gimana nih Pak Edi ya? Kalau properti saya kira mungkin kalau orang lagi susah gini time to buy kali ya Pak ya. Ya, sebenarnya properti saat ini yang waktu yang cocok untuk berinvestasi Pak Lurah. Investasi ya betul. Nah, Ya, karena jadi apa? Ini banyak yang cash flow-nya kesulitan, akhirnya nggak mau jual aset, mau likuidasi cepat ya, jual murah, diskon 20%, 30%, 40%. Nah, ini investor yang punya cash ini beli ini Pak. Ya. Nah, Pak Edi kemarin Pak Edi share tuh. Kemarin Pak Edi share katanya harganya di bawah NJOP, betul Pak? Benar. Itu peluang bagus untuk investor Pak. Iya. Karena kapan lagi mau dapat harga COVID? Ya. Oke, dan jadi Pak Sian kurang lebih kalau situasi pandemi ini ya. seperti inilah Pak ya. Oke. Ini Pak Sian. Menarik. Artinya walaupun pandemik tapi ada beberapa perusahaan yang mengalami pertumbuhan dan ada juga yang mengalami penurunan ya. Bagaimana perusahaan menyikapinya dan termasuk saya melihat tadi even itu dalam franchise adalah online itu juga akan membantu perusahaan untuk distribusi dan menjual point of sale-nya ditambahin dengan web store online. Nah, Pak, biasanya kalau kita mengetahui kalau franchise untuk memulai sebuah franchise, membuat sebuah konsep franchise, biasanya infrastruktur itu menjadi suatu yang sangat ikon ya Pak ya. Misalnya kita bangun sebuah rumah makan atau kafe dan sebagainya, franchise kafe, apakah franchise properti, apakah franchise di bidang jewelry dan sebagainya, termasuk yang Bapak tangani itu ada satu namanya abnormal juga ya. Kita lihat bahwa infrastruktur itu penting Pak. Infrastruktur ini penting. Nah di era pandemi ini seperti apa Pak? Karena karena tantangan kita ke depan kan selain infrastruktur dan kemudian kita lihat berapa khususnya kalau saya cerita tentang kuliner ya dan cloud kitchen Pak. Nah ini bagaimana tanggapan Bapak? Oke. Sebagai expert. Oke, saya mungkin begini Pak Sian, saya ceritain dulu bagaimana sekarang peluang franchise-nya gitu ya Pak ya. Benar Pak. Ya. Begini, kalau Bapak Ibu lihat ya, pertama ini sekarang ini orang udah pada bosen di rumah. Kalau saya di Jakarta ya, saya nggak tahu mudah-mudahan apakah seperti di Jakarta gitu ya pada saat pandemi begini ya. Kalau kami kan di Jakarta ini kita ada PSBB, dilarang orang 3 bulan lebih ini ada yang di rumah aja, ya kan? Tapi orang udah pada bosan, jadi pada keluar rumah sekarang. Jadi ini satu peluang buat orang-orang yang mulai buka bisnisnya sekarang omsetnya naik. Saya lihat beberapa klien saya punya klien di bengkel ya, perawatan. Ini sudah mulai salesnya hampir kembali lah, ya hampir kembali lagi. Terus kalau Bapak Ibu dengar kemarin Pak Jokowi marah-marah gitu ya, Bapak Ibu dengar di sana tuh ternyata ada dana besar, ya ada dana yang harusnya digelontorin kan gitu kan ya Pak ya, ada 75 triliun katanya dari kesehatan aja yang belum dibelanjakan. Jadi peluang yang berikutnya adalah bahwa ini akan ada dana yang beredar tuh banyak nih nanti di masyarakat. Kita situasinya krismonnya nanti berbeda dengan yang tahun 98. Sekarang ini memang ada dana-dana yang memang disengajakan oleh pemerintah untuk digelontorkan. Yang berikutnya, yang ketiga, ini ada peluang lagi bahwa beberapa perusahaan besar yang berhenti produksi dengan sedih gitu ya, mereka terpaksa mem-PHK mem-PHK karyawannya dengan pesangon. Nah, orang yang punya pesangon ini mereka punya dana ya, jadi mereka kepingin punya bisnis juga. Ini salah satu juga peluang bagaimana franchise nanti akan bisa berkembang setelah ini. Yang keempat adalah ada orang yang bisnisnya mati ya pada saat kemarin terpaksa ditutup, barangkali sekarang mereka masih punya uang, mereka mau ganti bisnis.
Ya, tentu seperti Pak Sian cerita tadi pada saat kita di awal, orang kepingin punya bisnis tuh yang sudah ada sistemnya, betul kan ya? Setuju, Yang Pak. sudah ada brandnya gitu, yang sudah yang diajarin, dibimbing. Nah, mungkin franchise ini adalah salah satu peluangnya. Jadi saya kira ini adalah awal daripada peluang-peluang bisnis franchise yang mungkin setelah ini ya seharusnya rame. Nah, terakhir ya saya lihat ke bisnisnya Pak Edi di properti ya. Jadi kebetulan tuh saya waktu lalu di Amerika saya juga join yang namanya realty franchise begini, pulang ke Indonesia juga saya buka realty brokerage. Mungkin Arebi pada saat pertama-tama dibentuk tuh saya ikutan juga tuh Pak, sempat datang tuh Pak. Ya. Luar biasa. Jadi kalau kita lihat Pak, sekarang ini selama kita di masa sulit ini seharusnya kita ada beberapa hal yang harusnya kita lakukan. Yang pertama, mumpung kita lagi banyak waktu, kita harus konsolidasi, betul nggak Pak ya? Kita konsolidasi, dan yang kedua kita melakukan inovasi. Itu yang pertama. Pak. Yang kedua, ya dalam masa begini sebaiknya kita branding supaya bisnis kita nggak hilang di mata pasar kita. Setuju. Ya, yang ketiga, nah ini yang menurut saya penting adalah di masa begini sebaiknya kita melakukan networking atau yang namanya kolaborasi atau kerjasama ya Pak. Ya kerjasama. Jadi saya nggak tahu Pak Edi, saya mungkin dikoreksi ya, dulu waktu saya ambil franchise-nya realty brokerage seperti ini ya. Pada waktu lalu saya diajarin oleh franchisor saya bahwa sebagai franchisee yang namanya brokerage realty, saya kegiatannya bukan jual rumah pada waktu itu. Ya, sebagai franchisee, karena realty brokerage ini dia mempunyai kalau dulu namanya MLS, multiple listing system. Saya nggak tahu sekarang namanya apa ya. Artinya semua data-data properti yang dijual dimasukkan di dalam sistem itu, dan sistem ini akan menyebarkan informasi itu ke seluruh. Sehingga kalau dulu saya jadi property brokerage, ya saya diminta adalah bukan jual rumah, tapi coba listing rumah gitu. Semakin banyak saya melisting rumah, semakin banyak saya punya kesempatan untuk rumah yang saya listing itu terjual gitu kan. Nah itu dulu itu game yang saya diajarin oleh franchisor saya. Kemudian apa yang saya kerjakan? Saya kerjakannya ada dua. Satu adalah yang pertama adalah rekrut sales, betul nggak gitu ya, sales eksekutif. Jadi rekrut sebanyak-banyaknya, karena the more saya rekrut sales associate, the more saya dapat listing. The more saya dapat listing, the more opportunity untuk saya dapat income, karena listing itu dijualin oleh networking kita. Ya, jadi saya bilang ini salah satu bagaimana franchising itu bisa bekerja karena kita sama-sama. Saya ambil contoh yang umum sekarang kayak misalnya restoran, tadi Bapak singgung, pasien singgung restoran. Restoran kalau kita buka satu ya, kita punya dapur satu, serving untuk satu restoran, betul ya Pak ya? Betul Pak. Nah, Pak Sian sekarang tadi udah mentioning gitu kalau bagaimana yang namanya cloud kitchen. Benar Pak, lagi tren di belakangan ini. Lagi tren ya, atau istilahnya sekarang ghost kitchen gitu ya. Yes. Dia cuma punya dapur aja gitu, tapi dia bisa supply makanannya banyak gitu kemana-mana kan ya Pak ya. Jadi ini juga satu peluang, kalau dikerjakan sendiri pasti akan costly, marginnya juga kecil gitu. Tetapi kalau kita lakukan kolaborasi, ya networking, kita bisa misalnya dalam bentuk semakin banyak franchisee, jaringan franchise-nya makin banyak, tentu satu akan jauh lebih efisien. Ya, yang lebih bagus lagi nih Pak ya, yang lebih bagus lagi, kalau Bapak lihat di bisnis-bisnis retail barangkali ya, nah, semakin banyak jaringannya, ya, ini akan membuat bargaining position-nya kepada supplier-nya menjadi jauh lebih kuat. Benar nggak Pak? Benar, volume. Volumenya besar, skalanya besar, kita dapat harga lebih murah, dapat servis lebih bagus ya, sehingga yang diuntungkan adalah semua orang. Ya, baik itu franchisor-nya atau franchisee-nya yang beli franchise, atau bahkan customer-nya karena dia menikmati harga yang lebih realistis gitu kan. Nah, jadi saya kira dari sisi peluang Pak, ini yang saya ingin ceritakan bahwa sekarang ini ada potensi. Kenapa? Ada uang beredar. Dua, market udah mulai bosan di rumah aja. Mereka udah lapar untuk bisa belanja gitu kan.
Yang ketiga kalau kita lihat ada ya walaupun kita prihatin gitu, ada gelombang-gelombang PHK yang mereka ini punya uang. Ya, jadi Pak, Bapak, Ibu ya kalau nanti punya kesempatan untuk bisa memfranchise-kan bisnisnya, this is the time kalau menurut saya. Luar biasa. Tahun depan mereka pasti booming lah, orang butuh cari bisnis. Buat Bapak Ibu yang barangkali saat ini perlu bisnis gitu, ya saya kira daripada buka bisnis sendiri, jauh lebih bagus kalau kita beli franchise aja yang sudah ada sistemnya. The beauty of franchising itu begini, Pak. Yes. The beauty of franchising adalah kalau kita susah, kesulitan menjalankan bisnis, kita tahu kepada siapa kita tanya. Setuju. Ya kan, Pak? Kalau kita buka bisnis sendiri, ya nggak ada franchisor-nya, kita mau tanya sama siapa? Mau coba-coba trial and error. Tapi kalau kita beli franchise, ya even royalty yang cuma berapa 5%, 7% itu sebetulnya sangat murah kalau kita dapatkan benefit bagaimana franchisor itu support kita. Benar, Pak, benar. Setuju. Tapi tentu nanti pada saat kita bicarain tantangannya apa aja tuh kalau kita melakukan itu. Sebelum tantangan, Pak. Boleh, Pak. Gimana? Sebelum ke tantangan di dalam membuat franchise, kira-kira persyaratan apa yang bisa dilakukan oleh misalnya katakanlah seorang yang pebisnis yang ingin membuat franchise perusahaannya atau bisnisnya. Persyaratannya simpelnya seperti apa? Prosesnya apa? Iya, simpelnya begini. Oke, sebetulnya ini saya kelompokkan ini ke tantangan nih Pak, karena franchise is good gitu ya. Franchise is good gitu, karena kita punya peluang, kita mendapatkan mitra banyak gitu kan. Ya coba artinya kalau kita bisa memfranchise-kan bisnis tuh peluangnya bagus sekali gitu. Saya cerita sedikit aja. Ini kita lagi susah nih. Ya, kita ada masa pandemi macam begini. Yes. Ya, salah satu klien saya, dia terpaksa stop bisnisnya karena bisnisnya ada di mall. Nah, mallnya ditutup berarti dia nggak buka bisnisnya kan? Benar. Tetapi kita tetap lakukan konsultasi, kita tetap persiapkan bisnisnya untuk franchise ya. Secara kebetulan pada masa bulan ini persiapan kita udah selesai, kan mall udah dibuka gitu. Ya, mall udah dibuka. Kemudian dia coba, saya biasanya kalau kami bantu memfranchise-kan sebuah bisnis, kami selalu sarankan untuk sebelum mereka langsung mereka bikin yang namanya pilot project gitu. Yes. Nah, jadi setelah pilot project dibikin, mereka coba tawarkan. Nah, alhamdulillah sekarang baru minggu kemarin ya dia sudah deal dengan satu franchisee. Ya. Luar biasa. Padahal investasi cukup besar, yaitu sekitar 5 miliar gitu. Tapi saya melihat beginilah peluangnya. Ya, begitu di launch, dia dipresentasikan, dikasih lihat bisnisnya jalan, ya mereka melupakan bahwa kemarin ada pandemi. Mereka lihat bahwa bisnis ini memang bagus, supportnya dari franchisor bagus, ya. Dan kemudian dia deal. Padahal investasinya sekitar 5 miliar lebih. Ya, jadi, wah, kalau buat saya ini peluang bagus banget atau situasi yang bagus buat kita segera atau berpikir untuk kita membuka peluang buat orang lain gitu. Preparation lah Pak ya. Betul. Ya. Nah, apa sih sebetulnya prekondisinya gitu ya? Jadi Bapak Ibu kalau kita mau franchise-kan sebuah bisnis itu yang paling utama adalah bahwa kita harus mastery betul di bisnis yang kita jalanin. Kenapa begitu? Karena kita mau jadi gurunya para franchisee kita, para mitra-mitra kita. Ya, jadi saya kira ini ahlinya Pak Sian ini, bagaimana membuat seseorang mastery in the business gitu ya. Contoh yang paling sederhana kayak misalnya begini. Saya ketemu beberapa klien punya restoran ya, yang sudah buka beroperasi mungkin 15-20 tahun, very successful sebenarnya. Tapi karena ini bisnis dia sendiri, ya dia tidak mengelola bisnis ini seperti layaknya usaha perusahaan. Oke? Dia anggap ini seperti warungnya dia pribadi lah gitu ya, kantong kanan kantong kiri gitu ya. Jadi manajemennya masih ditangani secara kalau saya bilang konservatif tradisional lah gitu ya. Jadi waktu saya tanya dia sudah buka restoran 15 tahun, 20 tahun, saya tanya food cost-nya berapa Pak? Dia nggak pernah hitung.
dia nggak Oh ya? tahu sebetulnya marginnya berapa. Ya. Bahkan mungkin dia nggak tahu caranya menghitung food cost-nya gitu ya. Ya, jadi karena apa? Karena mereka outletnya laku, ada cash lalu, ya, ada cash lalu, mereka kurang perhatikan untuk ke sana. Nah, kalau kita mau franchise kan kayak sebuah bisnis, yang begini-begini ini harus kita structure dulu. Dirapikan ya Pak ya? Dirapikan, betul. Nah, dengan situasi begini baru kita bisa ajarin franchisee. Oh, franchisee kalau nyimpen barang begini ya, supaya jangan hilang. Kalau Anda barangnya hilang, maka nanti food cost-nya jadi tambah. Kan gitu kan kira-kira ya, Pak ya. Standar dan SOP lah Pak ya, harus di... Ya, artinya standarisasinya harus dibuat. Nah, maksud saya, bagaimana dia ahli betul di dalam mengelola bisnis itu. Ini tantangan yang pertama. Wah, luar biasa. Yang kedua, ya, tantangan yang pertama. Yang kedua adalah gini, Pak, kalau kita ini nanti mau franchise, satu kita mesti ajarin franchisee kita. Satu kita mesti mastery. Yang kedua, menurut saya franchisee kita harus kita support. Support. Seperti apa Pak supportnya Pak? Supaya apa aja supportnya? Yes, ini... Supportnya kalau saya list bisa lebih dari 25 list. Tapi misalnya Pak ya, kalau saya mau tawarkan franchise kepada Bapak Ibu sekalian, saya bilang, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ya ambil franchise saya akan bantu ya evaluasi lokasinya, apakah lokasi Bapak Ibu itu bagus atau tidak. Ya, saya akan bantu desainkan outletnya Bapak Ibu supaya menarik dan diminati oleh pasar, oleh customernya. Saya akan bantu bisnis Bapak Ibu ya untuk beli peralatannya supaya Bapak Ibu tidak beli kemahalan. Supaya after sales-nya peralatan yang investasi yang Bapak Ibu ya bisa dapat dengan lebih baik. Saya akan bantu ya Bapak Ibu nanti untuk merekrut karyawannya. Ya, saya training karyawannya supaya mereka bisa terampil dan attitude-nya juga baik. Kemudian saya akan bantu untuk bikinkan branding. Saya akan bantu ada program promosi 1 tahun. Saya akan bantu. Kalau seperti itu kira-kira menarik nggak Bapak Ibu? Menarik sekali Pak. Ya, tentu menarik gitu. Dan itu Pak, apakah support ini harus dijelaskan secara tertulis untuk sebagai wujud kita support kepada franchisee ke depannya supaya yang franchisee ini juga menjadi tertarik ini Pak? Iya. Ya pasti harus dipresentasikan ya, satu secara tertulis kalau kita presentasikannya, apakah lewat brosurnya ataukah lewat materi presentasinya. Bahkan support itu kita perjanjikan. Oke, sehingga menarik Pak. Mereka nyaman kan gitu kan. Menarik Pak. Jadi apa challenge yang kedua Bapak yang Pak Sian tanya tadi, apa yang mesti disiapkan? Yang kedua adalah tim. Oh yes, tim ya. Jadi kalau ada franchisor nawarkan bisnis nggak ada timnya. Dulu yang bangun bisnis dia, yang merintis dia, ya, kemudian yang menjual franchise dia, nanti yang training dia, Pak, one man show seperti itu pasti nggak bisa support maksimal kepada franchisee-nya. Benar nggak, Pak? Jadi itu skalanya seperti apa, Pak? Misalnya kalau franchise-nya banyak, tentunya timnya juga harus di-prepare. Betul. Ya tentu banyak. Bertumbuh lah ya, bertumbuh. Tetapi dengan standarisasi yang dipunyai, ya tentunya kita bisa siapkan timnya secara bertahap, gitu kan, Pak ya. Benar. Orang yang masuk tinggal ngikutin gitu. Setuju Pak. Nah, ini adalah challenge yang kedua, ya. Yes. Oke. Sebelum Bapak lanjutkan challenge ketiga nih Pak, yang tadi Bapak ada sampaikan bahwa untuk sebagai franchisor memberikan mempresentasikan franchise atau menjual franchise-nya kepada franchisee itu ada katakanlah seperti restoran atau rumah makan atau kafe Pak. Jadi ada yang membantu ya tadi Bapak ada jelaskan support system kepada si franchisee-nya yang dalam bentuk informasi, memilih tempat, memilih alat-alat dan sebagainya. Apakah alat-alat saya melihat ada yang franchisornya itu menyediakan seluruhnya Pak, gitu. Apakah ada opsinya? Ada juga franchisor yang menyediakan seluruhnya, ada yang memberikan solusinya. Itu bagaimana Pak? Oke. Ya sebetulnya sih bisa macam-macam. Bisa dia misalnya kayak seolah-olah franchisee-nya beli paket lah sama dia gitu ya. Iya. Dia semuanya lewat franchisor gitu. Atau ada juga yang franchisor sebetulnya ya dia hanya memfasilitasi aja. Jadi yang dealing sama vendor-vendor tuh adalah dia untuk dealing secara global. Ya, secara global gitu. Yes, Tapi punya deal kan? Betul. Punya deal.
kemudian nanti franchise bisa lebih langsung. Nah, biasanya franchise senang juga nih begini karena dia dapatnya kan fair gitu ya. Ya. Dia nggak takut misalnya di markup oleh si franchisor misalnya begitu ya. Betul. Tapi ini sekali lagi itu pilihan daripada si franchisornya. Oke. Karena sebenarnya yang lebih baik itu adalah kita fokus kepada bisnis yang kita tawarkan. Jangan sampai akhirnya kita nanti ikutanlah jualan sendok, ikutanlah jualan meja gitu. Ya, this is our business gitu. Our business is restoran gitu kan, Pak ya. Fokus Jadi, kepada keahliannya fokus ya. kepada ahliannya, betul. Ya. Oke, saya sebentar, Pak. Saya sapa dulu teman-teman dan partisipan, Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, nanti presentasi Pak Burang akan selesai di jam 11. Nah, masih kita ada kesempatan setengah jam ya. Jadi Bapak Ibu yang kepengen bertanya, silakan raise hand. Bisa langsung bertanya kepada konsultan franchise kita yang luar biasa ya. Silakan ya. Ini nanti selesai presentasi setengah jam lagi. Nanti Bapak Ibu yang saya hormati itu bisa menanyakan langsung. Ini mumpung expertnya ada, silakan bertanya. Apakah dari aspek franchisee dan franchisor, berbagai aspek, ini kesempatan untuk dapat berdiskusi dengan Pak Burang yang luar biasa. Oke, Pak Burang, saya kembali. Pak Sianiat, maaf, ini boleh dijelaskan Pak, ini audiens yang mau bertanya dari live tribun. Ada nampak flyernya ya? Ada Pak. Untuk teman-teman, sahabat bisnis profesional, Bapak Ibu yang mengikuti live dari Tribun Medan dan Transvision, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan WA ke 0811 620 9088. Saya ulangi, WA ke 0811 620 9088. Nah, nanti pertanyaannya yang sudah dikirimkan ke WhatsApp tersebut, nanti saya akan diskusi dan mendapatkan jawaban atau paparan dari Pak Burang ya untuk pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan melalui Tribun dan Transvision. Tapi untuk yang partisipan yang melalui live Zoom ini, silakan raise hand ya, kita bisa interaksi langsung. Ini akan menjadi topik pembahasan yang sangat menarik karena biasanya Pak Burang presentasi itu luar biasa sekali, pertanyaannya nggak akan terjawab sampai habis acara ya. Nah, ini kesempatan, silakan bertanya. Siapa yang cepat ya tentunya nanti akan mendapatkan jawaban dari Pak Burang. Oke, terima kasih. Pak Burang, silakan lanjut kembali. Baik, berikutnya saya ingin sampaikan challenge bagaimana kalau kita memfranchise-kan bisnis gitu. Bagaimana prosesnya kan gitu ya Pak ya? Yes Pak, ini penting. Oke. Yang pertama Bapak Ibu tadi saya bilang nomor 1 adalah prekondisinya Bapak Ibu perlu mastery di bisnisnya. Kalau di bidang makanan ya perlu mastery di makanan ya. Cost rasionya, bahan bakunya, prosesnya, dan lain sebagainya. Kalau di bisnis retail, begitu juga. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, bisnis model, artinya seperti yang Bapak Ibu sudah lakukan sekarang ini, perlu dilakukan yang namanya standarisasi. Ya. Jadi standarisasi, kalau saya selalu bilang, ada standarisasi bentuk, ada standarisasi proses. Ya, jadi, kalau Bapak Ibu misalnya nih punya yang gampang aja ya, kita ngomongnya misalnya restoran gitu ya. Kalau restoran itu ya sebaiknya kita harus punya berapa kursi ya gitu. Yang paling baik kita punya berapa kursi. Nah, ini Bapak Ibu dari pengalaman Bapak Ibu perlu standarisasi. Oke, kita punya restoran minimum harus punya sekian seat misalnya. Ya. Dan dengan begitu kita tahu kalau kita harus punya sekian seat, maka kita bisa yang lebih baik ukuran restorannya sebesar apa, ya kan? Jadi kita mesti tahu, oh kalau gitu saya perlu 1 ruko atau 2 ruko. Ya. Lebih baik memanjang atau melebar bentuknya, nah, betul nggak Bapak Ibu ya? Jadi memanjang atau melebar. Jadi sehingga dengan melakukan standarisasi ini, Bapak Ibu akan jauh lebih mudah nanti kalau membantu franchisee men-setup restorannya dengan alasan-alasan yang terukur. Terukur. Jadi misalnya, kenapa kok kursinya di restoran harus 30? Oh, kita ada hitungannya itu. Kenapa 30? Oh ya Pak, 1 orang itu belanjanya 30.000. Kursinya ada 30, misalnya gitu kan. Ya, ramenya cuma jam 2, jam makan siang sama jam makan malam. Ya, maka akan dikalikan sekian, maka omset kita jadi sekian. Nah ini dengan begini nih Bapak Ibu, ya akan memudahkan franchisee untuk membuat perencanaan bisnisnya juga.
Itu yang pertama. Jadi setup standarisasi di bisnis modelnya setelah Bapak Ibu mastery. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu perlu hitung-hitung bisnisnya Bapak Ibu ini kalau dimitrakan, karena kita kalau kerja sama mitra kan kita akan bagi hasil, betul ya? Ya, biasanya ada bagi hasilnya, mitranya mesti bayar franchise fee misalnya, atau bagi hasil dengan royalti misalnya begitu ya. Apakah kalau Bapak Ibu bagi hasil begini, mitranya ini masih tetap untung apa tidak? Ya, masih tetap untung apa tidak? Karena filosofi di franchise ini, Bapak Ibu ya, filosofi di franchise ini adalah membuat franchisee-nya sukses. Jadi filosofinya franchisor harus membuat franchisee-nya sukses. Kalau franchisee-nya sukses, maka franchisornya atau kita akan jauh lebih sukses lagi. Benar nggak Bapak Ibu ya? Setuju, setuju. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya hanya berpikir, ada franchisor hanya berpikir misalnya bagaimana dapat uang. Ya, franchise fee-nya mahal, ya, royalty-nya besar, support-nya kurang, maka franchisee-nya akan nggak bisa sukses. Betul ya Bapak Ibu ya? Benar. Kalau franchisee-nya nggak bisa sukses, tentu Bapak Ibu juga barang yang disuplai kepada mereka nggak bisa lanjut. Betul. Royalty juga nggak bisa dapat lagi, kan gitu kan. Jadi filosofinya di franchising adalah membuat mitra kita sukses. Semakin dia sukses, semakin kitanya juga sukses. Nah, ya tadi saya bilang ya, setelah kita standarisasi, kita lakukan yang namanya hitung-hitungan. Dari situ maka kita tahu, oh sebaiknya kalau kita jual franchise, harganya jangan sampai lebih dari sekian. Ya, kalau lebih dari sekian, franchisee-nya nanti rugi, kan gitu kan? Benar, ya. Pak. Atau ya, kita lihat, oh kalau kita jual franchise, jangan sampai harganya terlalu kecil. Nanti kita franchisor-nya yang nggak untung. Kan gitu. Nah, jadi Bapak Ibu kita ada hitung-hitungan di situ. Nah, Benar. ini yang saya bilang namanya franchisability, kelayakan usaha untuk franchising. Oke, ini yang kedua. Setelah ini selesai, Bapak Ibu sudah punya bisnis yang layak di franchise kan, maka tahap yang berikutnya adalah bagaimana Bapak Ibu menawarkan kemitraan ini buat orang banyak. Jadi kalau Bapak Ibu tawarkan kemitraan ini, nomor satu kalau saran saya, nomor satu yang Bapak pikir adalah, yang Ibu pikir adalah bagaimana sebetulnya Bapak Ibu memberikan peluang kepada orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain dengan bergabung bersama bisnisnya Bapak Ibu. Ya, jadi jangan kita pikirin saya jualan. Kalau saya jualan nanti yang dipikir untung rugi. Tapi kalau Bapak Ibu, kalau saya sarankan filosofi yang pertama adalah kita sharing kepada orang lain supaya orang lain bisa mendapatkan manfaat. Ya kan, betul nggak Bapak ya? Setuju, Saya kira setuju. ya kita orang-orang yang beragama, hari Jumat kita bahas juga lah sedikit ya. Yes, Itu kan, yes. ya kan. The more we give, the more we get. Betul nggak Pak? Ya, setuju. Nah, Sangat setuju, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu sudah franchise jadi, apalagi Bapak Ibu yakin franchise-nya Bapak Ibu ini bagus, sudah memberikan berkah buat Bapak Ibu dengan keluarganya, kita successful. This is the time for us to share. Kita punya kita punya rezeki juga kan buat orang lain. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bikin franchise, kasih kepada orang lain. Nah, setelah itu, tapi Bapak Ibu ya, yang namanya bermitra ini mencari franchisee itu, ya, saya bilangnya bukan jual franchise Bapak Ibu, tapi kita merekrut franchisee. Okay. Bukan, kita merekrut franchisee. Merekrut ya. Ya, because we try to find somebody yang kita cocok sama dia. Itu sangat penting ya Pak ya? Sangat penting. Coba dari Bapak Ibu dari segi apa yang perlu kita cocokkan? Pemikiran, future, visi, dan sebagainya, atau bagaimana? Oke, Bapak Ibu bayangin kita akan bangun relationship sama mereka untuk jangka panjang. Betul nggak? Benar, Pak. Walaupun kontraknya di kontrak franchise kita 5 tahun barangkali, atau 3 tahun, atau 5 tahun. Tapi kalau bisa lebih panjang lagi, why not? Kan gitu. Setuju. Nah, maka saya bilang, karena kita perlu relationship yang panjang sama mereka, kita harus cari mitra kita yang cocok sama kita. Bapak Ibu bayangkan ya, kalau mitra kita ini sok jago terus sama kita. Kita yang punya bisnis, ya kan? Kita suruh SOP-nya begini, dia bilang, oh Pak, saya ini bisnis coach, saya lebih tahu, kata dia. Bayangin nggak franchisee-nya seperti itu, ya kan? Benar, kita bilang suruh pakai SOP, dia nggak mau. Oke. Kita bilang misalnya suruh beli barang dari ini, dia nggak mau. Ya. Kita bilang promosinya begini, dia mau cara sendiri.
Coba Bapak Ibu bayang, kalau punya 1 orang sih nggak apa-apa, Pak. Kalau kita franchise, kita mungkin punya ratusan orang. Kan gitu kan? Benar-benar. Bayangin kalau kita ketemu sama yang begitu banyak orang, pusing lah kita, Pak. Yes. Ya, Nah, gitu ya. ini cara rekrutmennya seperti apa, Pak? Ini kan sedikit tips lah, Pak. Mungkin ya Betul. Bapak banyak dari Bapak Ibu dan teman-teman kita mungkin ada yang sudah ada franchise, ada yang belum ada franchise. Itu persamaan persepsi, persamaan rekrutmen, kriterianya apa, Pak? Yang simple, Pak. Nomor 1, Pak, kalau kita mau cari mitra ini, ya kebetulan ada 3 yang kita evaluasi. Oke. Nah, kalau saya nomor 1, kita harus dapat evaluasi kita kepada mitra kita adalah karakternya. Karakter ya. Karakter. Yes. Karakternya yang bagus yang seperti apa sih, Pak? Ya, ini Karakter penting, yang bagus, ya. Karakter yang bagus tuh yang nurut sama kita. Simple. Ya. Walaupun tidak terlalu pintar, nggak apa-apa, Pak. Nah, kalau yang kedua nih, Pak, yang kedua, saya bukan masalah pintar, tapi dia terampil. Oke. Yes. Ya, dia bisa ngerjain gitu kan. Yes. Jangan nanti kita kasih penjelasan mengenai keuangan, dia nggak paham juga. Kita kasih penjelasan sistem, dia nggak sejuk. Ya, kita nanti bisa susah jalan. Yes. Betul nggak, Pak? Ya? Yes. Ya, yang ketiga, baru soal uang. Ya, kalau bisa kita punya kesulitan keuangan. Yes. Nah, jadi 3 hal nih kalau kita mau cari. Nah, biasanya ya franchisor baru ya yang mereka exciting mau jual franchise, yang dia lihat uang dulu gitu, Pak. Asal dikibarin duit dia tangkep, gitu kan? Yes. Nah, tapi nanti setelah itu berjalannya pasti kesulitan karena karakternya nggak mau nurut, ya mau menang sendiri. Saya ada pengalaman ya, Pak ya, franchisee yang beli franchise ya, dia franchisee ini dia galak banget, Pak, sama pegawainya. Galak sama Galak pegawai. banget. Oh iya. Galak dan pelit sekali sama pegawainya. Yes. Sehingga waktu dia buka outlet franchise-nya, pegawainya keluar masuk terus. Yes. Bisnisnya nggak bisa jalan. Oke. Ya. Jadi kita perlu lihat karakternya. Satu yang baik lah, yang jujur, yang dan seterusnya lah ya. Nah, gimana caranya? Nah, ini pasti minta jurusnya dari Pak Sian nih. Di bagaimana kita rekrutmen orang ya, Pak ya. Kita bisa nilai orang ya. Di situ ada pakai apa namanya? DIS ya, ada pakai DISC. Saya dulu beli franchise, Pak. Saya di Psikotes. Oh, Bapak ada beli franchise juga, Pak? Ya, saya beli franchise ya. Saya di itu udah prosesnya panjang di Psikotes. Okay. Bapak masih ingat McDonald's? Ya. Masih ingat. Ya, waktu dia masuk ke Indonesia, yang franchise-nya yang pertama siapa, Pak? Masih ingat? Wah, saya tidak ingat. Dulu ada franchise-nya yang pertama Pak Bambang Rahmadi ya, masih ingat ya? Pak Bambang Rahmadi ya. Pak Bambang Rahmadi ya, beliau saat kalau Kentucky saya tahu Pak Gelael. Ya. Kalau dulu ya semua orang pengen minta franchise-nya McDonald's, masih ingat ya? Yes. Nah, pada waktu lalu Pak Bambang Rahmadi dia dapat franchise-nya McDonald's. Dia cerita kepada bagaimana dia diseleksi oleh franchisor-nya. Ya, pada waktu itu beliau adalah mantu dari Wakil Presiden Pak Sudarmono pada waktu lalu. Oh, Oke. Jadi salah satu metode seleksinya McDonald's kepada beliau, ya Pak ya. Yes. Direkturnya McDonald's di Amerika minta diajak makan malam di rumahnya Pak Bambang Rahmadi. Luar biasa. Nah, salah satu franchisornya kepengen lihat ya seperti apa keluarganya. Oke. Ya. Jadi sampai seperti ini beliau yang cerita sama saya. Jadi prosesnya mencari mitra ini ya sangat selektif biasanya kalau franchisor. Karena dia sayang sama brandnya. Benar. Sayang sama brandnya. Nanti kalau brandnya dibawa atau diperlakukan tidak baik oleh mitranya ini, tentu dia nggak mau gitu ya. Nah, jadi kita perlu kiat-kiat lah untuk melakukan seperti itu. Bapak tadi kenal misalnya Pak Gelael ya, Pak Gelael ya, keluarganya Gelael. Dia pegang KFC udah berapa lama, Pak? Wah, luar biasa, udah lama. 40 tahun, Pak. Ya, sudah 40 tahun dia pegang di Indonesia. Nggak ganti-ganti franchise, nggak ganti-ganti franchisee maksud saya, nggak ganti partner. Ya, they make a very good relationship. Franchisor pasti udah percaya sama franchisee-nya. KFC di Indonesia. Benar nggak? Sampai mereka diperkenankan bikin inovasi-inovasi dan yang kita lihat seperti ini. Bisa 40 tahun. Jadi, bagaimana seleksi franchisee ini adalah sangat penting. Sangat penting. Nah, ini langkah yang kedua kalau Bapak Ibu mau franchise-kan. Jadi jangan buru-buru, duitnya berapa? Duitnya berapa? Ini Pak Tung ikut dengar nggak nih? Atau timnya Pak Tung ikut dengar nggak? Pak Tung punya franchise yang saya bantu
siapkan franchise yaitu di Medan banyak nih Pak ya. Laundromat ya Pak ya. Luar biasa. TDWL. TDWL. The Daily Wash The Laundromat. Daily Ya, Wash. Pak, ya. Ya. Ya, Sekarang Daily lagi Wash. hangat-hangatnya Pak. Lagi hangat-hangatnya, oke. Ya. Terus kemarin ya mereka sampaikan kepada saya, Pak, kami ada peminat untuk beli master franchise di luar negeri. Luar biasa. Jadi ini TDWL sekarang sudah ada 88 outlet, ya Pak ya. Yes. Dalam waktu mungkin kurang dari 2 tahun, cepat sekali. Yes. Cepat sekali. Tapi saya sama teman-teman di sana, pilih mitra yang kooperatif. Kuncinya pilih mitra yang kooperatif ya. Kunci dasar itu Pak ya. Kunci dasarnya ya. Oke. Jadi dan TDWL Pak, ini franchise-nya adalah mitranya owner operator Pak. Artinya yang beli franchise yang ngerjakan bisnisnya. Oke. Jadi bukan macam investor. Ya. Mitranya ini. Mitranya bukan kasih duit terus nanti franchisor yang jalanin, enggak. Ini siapa yang beli franchise-nya dia harus jalanin bisnisnya. Itu merupakan standarisasi yang tercantum atau priority di dalam apa ya? Kecuali memang pilihan. Di sebuah perusahaan ada tim ya. Ya, itu pilihan tuh Pak. Itu pilihan. Nanti saya cerita, Pak ya. Nanti saya cerita. Siap. Itu. Jadi Pak Tung dapat tawaran untuk ada yang mau beli franchise-nya di luar negeri. Luar biasa. Jadi saya bilang sama Pak Tung, advice saya bilang, sebaiknya kita nggak usah lihat berapa duitnya. Ya. Tapi coba tanya sama yang minat ini, bagaimana dia mau bikin sukses outlet kita di luar negeri. Itu jauh lebih mereka penting, presentasi. Ya. Suruh mereka presentasi ke sini, saya bilang. Luar biasa. Kalau Anda tertarik sama kita, Anda presentasi bagaimana TDWL mau dia bikin sukses di luar negeri. Kita jangan ngomong duit dulu. Kalau ini meyakinkan buat kita, oke, kita sekarang ngomong transaksi, saya bilang gitu. Betul nggak Pak? Karena yang lebih penting adalah bagaimana bisnisnya ini jalan, bukan future bagaimana lebih kita penting dapat ya. iya, Future betul. lebih penting ya. Jadi kalau Pak Sian, kalau saya kasih kasih pesan sama teman-teman, kalau kita berbisnis ini ya tujuan kita ada 3 hal. Yang pertama sukses. Benar, Pak. Yang kedua tahan lama. Yes, tahan lama ya. Jangan yang sebentar ketiga, aja Pak ya. Betul. Yang ketiga harus berkembang. Berkembang dan ada profitable lah ya. Oh iya dong Pak, kalau nggak berprofit kita nggak bisa berkembang. Benar, ya. 3 itu penting. Ya. Pada waktu lalu misalnya Hoka-Hoka Bento ya bilang saya, Pak kami dibantu dong untuk franchise. Saya bilang Pak, Bapak udah begini suksesnya Hoka-Hoka Bento. Saya nggak tahu di Medan ada nggak Pak? Ada ya? Ada ya, kalau nggak salah ada. Saya bilang, Bapak udah sukses begini, outletnya sudah ada 300 outlet ya, ada sekian, pada waktu itu ada 160 outlet. Dia bilang, Pak, kami ini sudah 30 tahun, kata dia. Outlet kami baru sekian. Kemudian di Kalimantan aja belum ada, di Sulawesi belum ada, kata dia. Ya. Okay. Jadi apa yang mereka pikirkan adalah outletnya dia sukses, outletnya dia tahan lama, udah 30 tahun, tapi dia mau outletnya lebih berkembang lagi. Poin yang ketiga ya Pak ya? Poin ketiga ya. Setuju. Franchising is one of the reason, one of the way Pak ya. Oke. Gitu. Oke, jadi ini yang kedua, tadi saya bilang secara umum kita ngomong cari mitra yang cocok. Nah, sekarang begini Pak, saya mau cerita. Mitra itu ada 2 tipe Pak. Yang mau beli franchise itu ada yang namanya investor. Ya, jadi dia mau beli franchise tapi dia nggak mau kerjain. Ya, dia nggak mau kerjain. Yang kedua, ada tipe yang mau beli franchise tapi dia pengen punya bisnisnya dan dia kepengin kerjakan. Jalankan ya. Nah, ini yang namanya kalau saya sebutnya owner operator. Jadi ada 2 tipe. Nah, kalau franchising Bapak, kalau yang namanya franchising di seluruh dunia ini semuanya owner operator di seluruh dunia. Ya. Nah, kalau yang tipe kalau orang jual franchise tapi kepada investor ini kayaknya cuma ada di Indonesia nih. Ya, di seluruh dunia hampir tidak ada, Pak. Hampir nggak ada. Karena fokusnya adalah benar-benar menjalankan bisnis itu menjadi the excellent operation ya, Pak. Tujuannya itu. Ya. Tujuannya begini, Pak. Dia itu mau berbagi sukses. Oke. Ya. Jadi kayak Bapak misalnya punya uang ya 25 miliar, kemudian Bapak datang ke McDonald, bilang sama McDonald, ini saya punya uang 25 miliar, saya pengen beli franchise Anda, tapi saya nggak mau operate. McDonald nggak mau, Pak. Oke. Benar. Kata dia, ngapain saya operate outlet Anda? Oh, saya udah sukses, kata dia. Yes. Ya. Kalau Anda mau hidup dari brand saya, ya ini kondisinya,
Ya, Anda kerjakan, saya training, saya bantuin, kata dia gitu. Berarti poin ketiga ya Pak, harus ada strategic partner untuk development perkembangan. Iya, untuk perkembangan itu. Jadi yang kerjain KFC 40 tahun di sini bukan orang Amerika, Pak. Yes, setuju. Ya. Kalau Yang tidak kerjain ketemu orang orang yang tepat, Indonesia. kalau tidak ketemu orang yang tepat, mungkin Iya. hanya di Jakarta atau di kota besar aja ya. Betul. Nah, jadi Bapak bisa bayangkan yang namanya franchisor enak betul, Pak, dia. Dia nggak usah ngerjain apa-apa, dia kasih intellectual property-nya aja, dia training aja, dia monitor. Ada kesulitan, dia bantuin gitu. Tapi dia nggak usah susah-susah kerjain outletnya orang. Udah dia kerjain orang yang ngomel lagi. Ya kan? Kenapa penghasilan saya cuma segini, padahal kayaknya lagi rame ini. Ya. Wah, dia nggak mau. Jadi, itu yang namanya kerjasama sama investor pasti demanding-nya tinggi sekali ya Pak ya, karena investor itu yang dia pikirin duit. Iya, break event point-nya kapan, ROI-nya Begitu. kapan, Dia nggak mau tahu nih, ya, dia nggak mau tahu ini lagi pandemi, ini lagi pandemi, bahan baku lagi susah, ya, transportasi lagi mahal, dia nggak mau tahu. Tahunya saya taruh uang sekian, baliknya berapa, gitu kan? Nah biasanya saya nggak begitu sarankan kalau kita franchise, tapi kita pilih investor. Karena kita pusing nanti gitu. Kita kerja buat banyak orang. The best adalah kalau kita pilih mitra, dia jadi owner operator. Maka nanti kalau kita jadi franchisor, kita harus punya training center yang canggih. Seperti apa, Pak? Wah, Bapak tahu yang namanya Hamburger University nggak, Pak? Oh, saya baru tahu saat ini, Pak. Hamburger University ini miliknya McDonald's. Luar biasa. Ada Coffee University. Ada Dunkin Donut Academy, ada Reebok University. Jadi semua franchisor yang besar, ya, mereka punya konsentrasi yang tinggi terhadap bagaimana mentraining para mitra. Hebat. Kalau mereka gagal training mitranya, ya gagallah itu bisnisnya, karena yang kerjain itu mitra. Dia mesti trade as a pemilik bisnis itu sendiri ya, walaupun franchise yang membeli bisnis, tapi dia harus trade seperti bisnis sendiri juga ya Pak ya? Karena dia sayang sama brandnya Pak. Oke. Ya, jadi begitu yang kedua. Jadi yang kedua ini kita pilih mitra yang cocok. Kita harus training mereka. Trainingnya bukan good to know hasilnya, harus good to do. Ya. Good to do. Jadi kalau cuma paham aja belum cukup. Dia harus mitranya harus terampil kerjain. Excellent do ya Pak ya? Ya, excellent do ya. Jadi ini yang dilakukan oleh franchise. Yang ketiga Bapak Ibu ya, sekarang tadi udah bisnisnya udah distandarisasi, dihitung sudah bagus, kemudian udah cari mitra yang cocok, betul kan? Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir kalau kita mitra kita ini udah banyak, udah ada yang beli franchise kita. Maka yang terakhir adalah Bapak Ibu perlu yang namanya organisasi franchisor yang bisa mensupport mitranya. Oke, seperti apa Pak? Nah, misalnya, jadi gini, kita sebagai franchisor punya mungkin ratusan franchisee ya, kita harus buat mereka itu sukses, betul kan? Betul, setuju. Yang pertama adalah misalnya kita perlu monitor mereka semua. Sekarang udah dibantu IT, tapi kita perlu monitor mereka, betul nggak? Setuju, Maka Pak. kita perlu organisasi yang melakukan monitoring. Ya. Seperti ada terpusat, Pak ya, monitoring terpusat. Oh ya, monitoringnya nanti ada KPI misalnya, ya, penjualannya, service level dan sebagainya. Betul, servisnya dan lain sebagainya ya. Ini yang namanya monitoring. Yang kedua, kita perlu bantuin mereka. Kalau saya bilang namanya troubleshooting. Ada yang masalah kita perlu bantuin. Oke. Ya kan? Monitoring, troubleshooting. Ada troubleshooting. Ada lagi Pak yang namanya bantuin supaya supply-nya lancar. Bapak Ibu bisa bayangin kalau franchisee kita dapat pengiriman bahan bakunya terlambat. Sedih nggak mereka? Ya, bisa mereka stop pasti operation. Sedih. Ya. Bisa stop operation dan mereka bisa marah sama kita. Yes. Maka kita punya organisasi yang spesialis untuk bagaimana mengelola pengiriman barang kepada mereka. Kita punya organisasi juga yang bagian training. Kalau mereka udah mulai loyo, ya motivasi bisnisnya udah mulai turun, mesti ditarik dulu, training dulu di sini. Betul nggak Bapak Ibu ya? Jadi inilah maksud saya nih, masih ada beberapa fungsi organisasi lagi, tetapi yang saya mau bilang adalah setelah Bapak Ibu punya bisnis yang siap di-franchise-kan, kemudian Bapak Ibu tawarkan kepada mitra franchisee dan mereka join, ya,
Yang ketiga, Bapak Ibu perlu siapkan yang namanya organisasi franchisor dan program-programnya. Untuk Nah, perkembangan. inilah yang saya bilang tantangannya kalau bagaimana Bapak Ibu mempersiapkan franchise business. Ya, tentu sebetulnya nih saya kayaknya ngomongnya ribet gitu. Sebetulnya enggak. Ini adalah bisnis common sense di perilaku kita dalam kita melakukan bisnis. Kan wajar-wajar aja. Setuju, Kita Pak. bikin Setuju. standarisasi, kita Yes. ngitung-ngitung kelayakan, itu kan umum di bisnis, betul nggak Pak ya? Benar, Kemudian benar. kita cari partner yang cocok, ini juga umum. Ya, hanya Benar, benar. metodenya aja yang perlu Yes, yes. kita kita pertajam gitu. Dan yang Setuju. ketiga, kita harus buat franchise kita sukses, tahan lama, dan bisa berkembang. Jadi Setuju. kalau dia beli franchise-nya Bapak gitu, tadinya beli satu, wah dia ketagihan, saya beli satu lagi deh. Saya Sehingga beli satu lagi, luar betul ya? biasa. Ya. Nah, ini dia yang kita perlu buat. Jadi ini semuanya terprogram, ya, terkelola dengan baik. Ya, kira-kira gitulah Pak ya ceritanya soal franchise. Ya, Yes. bagaimana kalau kita mau mengembangkan franchise. Dan kemudian saya balik lagi deh gini, satu lagi. Yes, Kalau Pak. Bapak Ibu yang mau beli franchise gimana? Ini penting juga, Nah, Pak. gitu kan? Ini Nah, penting penting juga. kan? Kalau Bapak Ibu yang mau beli franchise, yuk kita lihat apa yang saya omongin tadi. Oke. Apakah franchisornya itu punya tim nggak? Oke. Gitu kan? Setuju. Apakah kelayakan bisnisnya ini bagus nggak gitu? Jangan dia cerita bagus tapi hitung-hitungannya ternyata nggak bagus. Oke. Apakah dia punya program-program yang support kita nggak gitu? Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat itu pada saat presentasi, boleh diintip-intip bisnisnya. Oke. Ya, bahasa. Kalau ada orang yang mau jual franchise pasti ceritanya bagus semua kan? Betul nggak? Ya, Kalau biasalah. ada orang Kecap yang mau nomor jual 1, franchise. Pak. Wah, begitu. Tapi kalau kita mau beli franchise, saya selalu dulu kalau kita mau beli franchise, saya akan tanya dulu sama franchisee-nya yang sudah ada. Oke. Ya, Anda happy nggak ini? Oh. Bagus nggak gitu, ya kan? Kalau mereka ceritanya dengan antusias, wah, saya ikutan beli. Kalau itu namanya apa, Pak ya? Misalnya kan as a franchisor yang menjual atau merekrut franchisee, kita kan menjual konsep kita ya, Pak ya, atau memperkenalkan konsep sendiri. Nah, kalau yang franchisee kan ada tipe investor sama owner operator. Kalau franchisor tipe apa, Pak? Misalnya kalau orientasinya duit melulu itu agak danger itu, Pak ya. Oh, ya, tentu kalau buat saya sih sebaiknya dihindari karena susah nanti kita ngomong sama dia. Karena yang perlu kita dari franchisor tuh begini, Pak, gini, yang mau beli franchise nih ya, ada 2 tipe nih, Pak ya, yang mau beli franchise. Saya sebut ada 2 tipe plus 1 lah. Yang pertama nih, orang yang sudah tahu industrinya. Oke. Jadi mungkin dia dulu manajer restoran, udah punya tabungan, sekarang dia mau buka restoran sendiri. Daripada saya bangun, saya mendingan beli aja franchise yang udah terkenal. Karena dia udah tahu industrinya kan? Yes, Nah, yes. orang yang macam begini, dia akan tanya sama franchisornya tuh hal-hal yang teknis. Dia tanya teknis. Langsung detail dia kan tanya, ya? detailnya teknis gitu ya. Nah, ini orang yang concern karena dia ngerti industrinya. Yes. Yang kedua, orang-orang yang kepengen punya bisnis, tetapi dia belum tahu industrinya. Ya, ya. Ini contohnya dia habis di PHK nih, Pak. Ya, habis di PHK, gitu, ada perusahaan besar, dapat uang 1 miliar, 2 miliar, dia sekarang mau buka bisnis sendiri, tapi dia takut, Pak, karena dia selama ini pekerja. Oke. Betul kan? Ya. Selama ini dia takut nih uang habis nih nanti gitu. Nah, kalau kepada orang yang begini, orang-orang ini akan tanya sama franchisornya bukan soal teknis, dia tanyanya, nanti saya dibantuin apa ya? Kata dia. Iya. Betul nggak, Pak? Yes, Jadi setuju. si calon franchise ini akan tanya, saya dibantuin apa? Maka franchisor harus bisa jelaskan apa aja yang akan dia support supaya calon franchise ini rasanya tenang. Benar, Ya kan? Setuju. Nah, jadi ini 2 tipe. Tapi ada satu lagi, Pak. Nah, ini yang susah, yang saya bilang ini cukup tricky. Ada orang yang mau beli franchise, ya Pak ya, buat orang lain. Oh, melalui orang lain? Bukan, dia beli franchise, tapi ternyata dia mau beliin buat orang lain. Oke, dia bukan owner operator, bukan investor sendiri. Ya, dia bilangnya nanti kita kerjain, dia tahu ini owner operator. Jadi franchisornya udah seleksi ini orang, tapi ternyata waktu tanda tangan kontrak, ya, dia bilang bukan saya nanti yang mau jalanin bisnis, yang mau jalanin istri saya. Oke. Ya. Mau jalan nanti saya beli franchise buat istri-istrinya gitu. Yang belum tentu mengetahui ya. Yang belum tentu ketahui. Kan gitu kan? Itu biasanya bagaimana Pak? Tingkat keberhasilan berapa persen itu? Seperti itu. Oh, itu rendah. Saya pernah punya pengalaman begitu kepada franchisee saya, ya. Dia beli buat anaknya. Oke. Jadi waktu kita evaluasi, kita seleksi bapaknya gitu ya, kita cari tahu bapaknya, itu bapaknya keren banget. Wah, saya senang banget punya franchisee macam begini nih.
Luar Tapi biasa. begitu tanda tangan dia bilang, ini sebetulnya buat anak saya yang baru lulus, katanya sambil belajar bisnis. Nah, anaknya waktu saya ajak training, dia sibuk main HP. Ya, Problem itu, Pak ya. wah, iya. Waktu saya ajarin misalnya POS, kita ajarin, dia sibuk browsing-browsing cari. Ya, jadi nanti pada saat udah berjalan, ada masalah, anak ini nggak ngerti apa-apa sama sekali. Kalau saya tegur, yang datang bapaknya. Oh. Nah, jadi susah kan kalau kayak begitu ya. Jadi Yes, saya yes. bilang, ini kita mesti ada 3 tipe nih calon franchisee. Berarti Oke, Pak, saya kira, ya. sebaiknya tidak kalau yang tidak sesuai dengan apa kriteria sebaiknya itu jangan diterima ya Pak ya, karena Kalau untuk saya sih masa begitu. depan. Ya. Betul, karena kita mau panjang kan Pak ya. Oke, sip. Ya, sementara itu Pak, Oke, kita pas jam berapa nih Pak? 11 sudah. Jam 11. Oh, Ya, pas. Oke. tanpa terasa ya. Baik 1 ya. jam sangat cepat sekali. Oke, Bapak Ibu yang ingin bertanya baik melalui grup chat maupun yang bisa melalui WhatsApp ya ke 0811-620-9088 melalui live Tribun dan Transvision, silakan bertanya. Dan untuk yang di live Zoom bersama, Bapak Ibu yang saya hormati ini, boleh raise hand ya. Kita boleh tanya langsung kepada pakarnya, Pak Burang Riyadi. Yang luar biasa. Oke, ini Pak Sianiat, Pak Burang, ini ada yang dari Diki Anggara ya. Dia nggak sebutkan dari Tribun Medan atau Transvision ya. Dia bisnis ice cream ya. Beliau ada bertanya langkah awal apa untuk membuka franchise agar bisnis model franchise ini bukan hanya bertahan sampai ketika ada yang buka model dengan bisnis yang sama dan bahkan lebih dan bisnis kita akan jatuh. Ini kata-katanya mungkin ngerti nggak Pak kata-katanya Pak? Paham. Mungkin dia paham ya? Paham. Maksudnya karena takut dia di copy ya, SMS di copy ya. Ya. Mungkin seperti itu ya, karena WA-nya seperti itu Pak. Oke. Ya, baik Pak. Silakan Pak. Boleh saya langsung jawab? Silakan Pak. Langsung aja Pak. Silakan Iya. Pak. Oke. Ice cream ini rada tough ya Pak ya, rada Bapak kalau lihat ya, itu yang namanya Walls itu kan Unilever ya. Mau launching itu dia butuh 15 tahun tuh Pak studinya. Karena kalau Bapak lihat ya, di bisnis ice cream ini memang jarang sekali bisnis ice cream yang last longer Bapak. Coba deh Bapak lihat, mana yang last longer. Ya kan? Jadi betul kan? Karena bisnis ice cream ini memang tadi entry barrier-nya itu relatif tidak sulit ya. Tidak sulit. Maka ini tidak berlaku hanya untuk ice cream ya, tadi Pak Diki ya. Pak Diki. Jadi memang kita perlu ciptakan yang namanya unique selling proposition ya. Jadi keunikannya apa? Bapak lihat ya, salah satu ice cream yang last longer itu adalah Baskin Robbins, benar nggak? Benar. Ya, Baskin Robbins. Tapi kalau Bapak lihat, apa sih uniknya Baskin Robbins? Kenapa dia bisa last longer begitu? Kalau Bapak tahu, namanya Baskin Robbins itu dulu adalah Baskin Robbins 36. Ya, Baskin Robbins 36. Kenapa begitu? Karena pada masa itu, ya, ice cream itu cuma ada 3 rasa. Strawberry, vanilla, sama coklat. Ya. Tapi Baskin Robbins bikin inovasi baru pada saat itu, bahwa dia punya sekian banyak rasa. Nah, ini salah satu kiatnya bagaimana supaya dia berbeda dengan yang lain dan punya kelebihan di dalam pasar. Jadi kiatnya Pak Diki yang pertama adalah coba Pak Diki buat yang namanya uniqueness. Ya. Franchise yang bagus adalah yang ada uniqueness-nya. Ya. Kemudian kan tadi kita takut di copy gitu ya. Kita kan takut tadi bisnis kita takut di copy. Jurusnya franchisor, nanti kalau Pak Diki jadi franchisor, selalu punya yang namanya research and development, supaya 10 langkah di depan. Wah, ini luar biasa, Pak. Iya. Saya pikir hanya perusahaan-perusahaan maju, TBK yang melakukan itu. No. Pak, even Bapak kalau lihat ya, ada bubble tea misalnya. Ya, bubble tea itu kan entry barrier-nya rendah ya. Yes. Bubble tea itu ya, ada boba-boba itu kan. Iya, benar, ya. Pak. Tapi orang bikin, kayak saya ambil contoh dulu, ada salah satu klien, bukan klien, tapi peserta workshop-nya dulu ada namanya Pak Subur Wiharja yang punya Hop bubble tea. Sampai sekarang masih ada. Ya, sampai sekarang masih ada. Karena dia cukup inovatif gitu.
Kalau lagi musimnya Piala Dunia, dia bikin misalnya gelasnya Piala Dunia, misalnya gitu ya. Kalau Yes. dia berubah cita rasanya, dia ikut. Nah, ini dia punya yang namanya pengembangan di dalam bisnisnya. Walaupun bisnisnya hanya cuman bubble tea aja. Jadi Pak Diki sekali lagi bikin uniqueness. Yang kedua adalah selalu bikin persiapan untuk 10 langkah di depan. Jadi franchise itu nggak cuma produk ya Bapak Ibu ya, berarti bisa juga dengan sistem. Kalau dulu belum online, sekarang bisa pesan online misalnya gitu. Pokoknya semua memanjakan customer supaya customer lebih mudah dan lebih menarik buat customer bisa bisa datang ke tempatnya Bapak Ibu. Nah, yang kita perlu adalah satu adalah bikin keunikan, yang kedua selalu berpikir 10 langkah di depan. 10 langkah, Pak ya? Ya, 10 langkah, jangan cuma 10. Jadi franchise biasanya kalau 1-2 langkah sudah luar benar. biasa. Jadi Bapak Ibu kalau orang beli 10 franchise langkah. ini, ya orang beli franchise-nya baru beli, begitu dia lihat begitu dia lihat bisnisnya, begitu dia jalanin, dia bilang, kalau cuma gini doang gue juga bisa, kata dia. Oke. Ya nggak? Ya. Terus dia Tidak bikin tertarik sendiri. jadinya ya? Tidak tertarik ya. Tapi Dan mudah Bapak di Ibu copy ya? Mudah di copy. Jadi bikin brandingnya, bikin inovasinya di produk, bikin inovasi di bisnis modelnya, di sistemnya. Nah, itulah yang perlu dilakukan oleh franchisor. Ya, jadi bikin bisnis ice cream bukan bikin bisnis kecil, itu bikin bisnis yang visinya besar. Oke. Dan satu Pak, ini korelasi dengan pertanyaan Pak Diki tadi. Misalnya Pak, kita ada sebuah produk yang berkualiti atau restoran dan sebagainya. Nah kemudian kita merekrutlah franchisee yang menjadi partner kembang supaya menjadi berkembang untuk banyak. Kan ada beberapa yang takut Pak, misalnya jumpa perusahaan atau uang lebih banyak dan mereka lebih giat, lebih inovatif dan sebagainya. Setelah buka, kemudian dibuat produk dan jasa yang sama Pak. Copy paste. Nah itu bagaimana Pak? Kan sering terjadi Pak. Ya maksudnya ketakutan ini. Ya. Yang bikin franchisee atau franchisor Pak? Franchisee bikin brand baru setelah menguasai, ya dia menguasai dan kemudian dia kembangkan lebih bagus lagi. Itu bagaimana Pak? Menurut Bapak? Oke, kalau dia kembangkan bisa lebih bagus lagi berarti R&D-nya franchisor lemah sekali. Betul kan Pak ya? Setuju. Jadi franchisor saya bilang harus 10 langkah di depan. Saya kasih contoh sedikit boleh nggak Pak? Ya, kasih contoh. Yes. Ya, mudah-mudahan nih nggak ada teman-teman di. Oke. Jadi gini, kalau kita lihat misalnya Pizza Hut dengan paparon pizza. Yes. Ya, Pizza Hut dengan paparon pizza. Bapak, saya kira Bapak ada yang tahu nggak paparon pizza? Tahu Pak. Tahu ya? Yes. Paparon pizza, jadi Pizza Hut itu masuk ke Indonesia, ya master franchisee-nya adalah Ron Muller. Orang yang memang pakar di bidang kuliner. Yes. Dia pegang Pizza Hut 25 tahun mengenalkan produk pizza kepada lidah Indonesia. Ya. Dia karena dia orang ahli kuliner, dia tahu segala macam bisnis mengenai pizza. Dari luar, dalam, depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, dia tahu semua. Ya. Kemudian setelah 25 tahun pegang, dia coba kembangkan yang namanya paparon pizza. Ya. Dia bikin paparon pizza. Menunya pada saat itu sama persis sama Pizza Hut. Ya. Tapi Bapak Ibu, saya mau tanya sekarang. Hari ini yang lebih berkembang paparon pizza atau Pizza Hut? Ya. Jawab di hati masing-masing atau bagaimana? Ya. Boleh jawab ya. Boleh jawab ya. Ya kita yang sudah lebih tahu lah. Pasti sudah tahu ya. Kenapa begitu ya? Karena kalau misalnya kalau ada mitranya yang mengcopy ya, Pizza Hut udah bikin kreasi baru. Oke. Dia keluar yang namanya stuffed crust cheese. Dia keluar yang namanya desain interior yang baru. Dia bikin yang namanya, kalau Bapak pergi ke Pizza Hut, pasti Bapak rasakan servis kuliner yang paling bagus di Pizza Hut. Yes. Fast responnya, ya. Komunikasi. Nah, Nah, jadi maksud saya, ya, Pizza Hut cepat sekali. Ya, dia punya keluarin jurus-jurus baru, padahal ya paparon yang bikin menu yang sama, dia udah paham betul apa itu bisnis pizza. Ya. Tapi entahlah karena situasi yang lain, tapi jelas sekarang Pizza Hut lebih unggul dari mereka. Oke. Betul kan Pak ya?
Kalau saya pribadi sih saya lebih suka taste-nya Paparon. Kalau saya pribadi ya. Tetapi kalau kita ngomong bisnis, kita mau nggak mau kita pasti bilang lah. Overall ya. Overall ya Pizza Hut pasti lebih berkembang daripada itu. Nah, ini yang saya maksud adalah bagaimana sebuah franchisor itu harus punya pemikiran 10 langkah ke depan dan pengembangan-pengembangan yang continue gitu ya Pak. Bukan hanya di kontennya Pak, tapi bukan hanya di produknya, produk, tapi dari konteksnya seperti infrastruktur, SDM dan sebagainya ya. Betulnya. Pak, ini ada lagi Pak barangkali? Ya. Ada pertanyaan. Pak Bambang, Pak Burang, izin Pak. Dari tadi Bapak berulang kali membahas POS, point of sale, sampai saat ini POS apa yang Bapak advise untuk para pelaku franchise maupun franchise Bapak? Macam-macam ya Pak ya kalau itu ya, karena kalau setiap industri beda-beda ya. Yes. Ada jagoannya sendiri-sendiri gitu kan. Ada jagoan sendiri. Kebetulan memang kayak misalnya banyak software-software yang buatan anak bangsa ini juga udah mulai bagus-bagus gitu. Tapi saya nggak bisa nyebut merek lah Pak ya. Nanti saya promosiin merek lah gitu ya. Tapi yang terakhir ya Pak ya. Kebetulan saya punya klien terakhir ini di 2 tahun, 3 tahun terakhir ini, saya banyak sekali klien yang klinik kecantikan. Oke. Mulai dari klinik gigi, klinik kecantikan, ya perawatan kulit, langsing. Nah ini lagi banyak nih, ya lagi rame. Nah ini saya ada satu misalnya satu software, dia kasih perkenalan dia kasih presentasi kepada kami bahwa gini Pak, misalnya gini, dia booking untuk perawatan itu sudah dari aplikasi. Oke. Udah dari handphone. Itu satu, ya Kemudian jamnya jam berapa sudah di-booking dari aplikasi. Pada waktu dia masuk ke outlet, ya itu sudah langsung check-in tanpa kita harus ketemu sama resepsionis. Jadi udah langsung check-in. Udah ada reminder-nya, udah langsung check-in. Kemudian udah tahu perawatannya pada siapa yang nanti akan tangani dia. Di situ masih bisa juga si outlet ini melakukan upselling. Jadi dia bisa tambah perawatan. Jadi bisa masuk di online-nya. Kemudian waktu dia check out, dia mau beli barang, di situ dia bisa pilih barangnya di online itu. Oke. Waktu dia check out, dia nggak perlu datang ke kasir. Di online, di handphone. Dengan macam-macam bentuk payment gateway-nya. Luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, kemudian dia tinggal kasih lihat bahwa saya sudah bayar, atau si outletnya udah lihat dia udah bayar. Ya, dan ini setelah dia keluar, yang namanya CRM, Bapak tahu ya, Customer Relationship Management-nya, itu terus jalan. Ya. Jadi datanya langsung diingetin, kapan perawatan berikutnya, ada produk baru, dia langsung jalan di software itu. Terakhir, ya bahkan di software itu sudah ada online store-nya. Jadi kalau dia misalnya mau beli, kosmetiknya, mau beli obatnya barangkali, dia bisa langsung beli di online situ seperti dia beli di marketplace. Luar biasa. Kirim ke rumah. Ini jadi, website atau marketplace Pak ini? Ini software. Ini software. Ini software untuk software ya. Bapak kan tanya POS kan, Bapak tadi kan tanya POS. Yes. Jadi sekarang POS-nya itu sudah integrated begitu sampai ke yang namanya inventory. Jadi inventory-nya dia, accounting-nya dia, udah ada semua Pak. Luar biasa. Dan itu berbasisnya cloud gitu, artinya dia nggak perlu semua datanya di atas kan, di cloud ya, dan bentuknya langganan. Jadi per outlet langganan aja gitu. Oke. Berarti langganan ya Pak, bukan beli putus misalnya. Nggak usah beli putus. Oke. Ya gitu. Database dikasih kepada si customer, kepada si yang beli gitu. Jadi nggak usah takut misalnya database-nya nanti diambil sama provider gitu, nggak usah. Oke. Sangat terjamin ya Pak ya. Jadi ini yang menurut saya sekarang ini semua arahnya udah ke arah sana lah Pak. Online ya? Udah online begitu ya. Dan juga ini Pak, jadi apa nih? Distancing. Nggak pakai ketemu orang lagi kan, gitu kan. Oke. Ada lagi Pak yang pertanyaan barangkali? Saya maksud dari Pak Ade ini ada izin Pak, apakah memungkinkan presentasi POS ke Bapak sebagai referensi? Saat ini sedang develop. Ya, POS. Boleh. Oke, silakan atau open apa aja ya, video aja. Iya, nanti kontak aja, Pak. Enggak, kalau sekarang saya kira akan makan waktu enggak, Pak? Oke. Nanti kontak ke Pak Burang ya. Boleh. Oke. Pak Sianiet, Pak Burang, ini ada WA yang masuk ya, yang live dari IG Transvision.
atas nama Bapak Satria Wirdana. Pertanyaannya adalah bagaimanakah cara meningkatkan peluang bisnis agar tetap terus bertahan dan lebih berkembang? Itu saja Pak pertanyaannya. Mungkin ini tidak spesifik mungkin, tapi Bapak Pak Burang bisa kasih penjelasan umum gitu. Saya kira ini pertanyaannya buat Pak Sian ini, bukan buat saya. Bapak ahlinya Pak, ini hari ini Pak Bapak Sian kan ahlinya. business coach ya, jadi kalau saya kan saya bilang tadi, saya ngertinya tuh franchise saja gitu ya. tapi gini Pak ya, memang kalau kita business mastery gitu kan ya, saya bilang tuh satu kita jadi gini, kalau kita mau franchise ya ada 3 syaratnya. Yang pertama, apakah bisnis kita bisa distandarisasi atau tidak? Oke. Ya, Baik itu jasa maupun produk dan apa saja ya, bisa distandarisasi. Makanya ya, karena gini Pak, kita mau ngajarin ke orang kan. Jadi kalau kita bisa standar itu bagus. Dan kiatnya begini. The more simple, the more success. Oke. Tapi mudah ditiru Pak, bagaimana Pak? Nah, nanti ya itu dia. Mudah ditiru itu adalah bagaimana kita harus punya 10 langkah di depan. Setuju Pak, setuju. Ya, jadi kalau kita berhenti inovasi ya tentu kita akan mudah ditiru ya Pak ya. Oke. Tapi franchise yang sukses adalah yang simple. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa di-franchise-kan itu yang punya keunikan. Oke. Nah, yang keunikan. Keunikan ini apa? Keunikan ini yang pertama adalah dia punya nilai tambah untuk penjualan. Oke. Nah, dia punya nilai tambah untuk penjualan. Tidak mudah ditiru, ya Pak ya. Yes. Tidak mudah ditiru. Dan dia punya keunikan untuk punya kelebihan untuk penjualan. Harga jadi kalau termasuk nggak Pak? Harga bukan. Yes. Ya. Jadi keunikan itu kayak misalnya begini. Semua orang bisa bikin burger, ya kan? Yes. Saya bisa bikin burger, Pak Sian bikin burger lebih enak dari saya. Betul kan? Belum tentu, Pak. Tapi Pak ya. Yes. Tidak ada orang yang bisa jual burger lebih banyak dari McDonald's. Oke, setuju. Walaupun rasanya kurang enak. Yes. Kan gitu kan? Benar, Artinya Pak. gini, kenapa gitu kan? Kenapa? Yeah. Nah, ini yang saya bilang keunikan. Apa uniknya McDonald's? Kenapa dia kok jualannya bisa lebih laku? Ya. Kalau saya jual burger saya burger burang yang enak ini, Pak ya. Semula saya pasang burger burang, ya. Terus di sebelah saya ada jual McDonald's, orang akan beli ke McDonald's. Karena apa, Pak? Karena brand-nya. Setuju. Karena M-nya itu. Yes, mahal sekali, Pak ya. Iya. Ini adalah yang saya bilang keunikan. Ya. Ini keunikan. Jadi dia nggak bisa ditiru karena dia udah didaftarkan. Yes. Gitu kan? Yeah. Ya, tapi dia memberikan nilai tambah buat jualan. Yes. Nah, jadi saya bilang ini jadi Pak siapa tadi yang memang mau bagaimana membuat. Nah, sekarang apa keunikannya? Keunikan itu bisa brand, bisa sistem. Semua orang bisa bikin minimarket seperti Alfamart atau Indomart. Semua orang bisa. Benar. Ya kan? Tapi apa keunikannya mereka? Mereka punya sistem yang namanya automatic replenishment. Kita nggak perlu punya stok banyak-banyak di toko. Karena apa? Karena begitu stoknya turun, minim, ya langsung dikirim dari distributornya datang. Nggak usah buka PO. DC-nya akan kirim. Langsung kirim. Ya. Otomatis, karena Pak, itu langsung dia punya auto baca. Iya, langsung baca. Nah, ini yang kita nggak punya. Bayangin kalau kita buka sendiri, ya bisa bikin toko kayak Alfamart atau Indomart, sama persis kita contek modelnya bisa, gitu ya. Tetapi kita mesti belanja kulaan. Cost balik lagi cost-nya, waktunya, stoknya kebanyakan, stoknya rusak, kan gitu kan Pak ya. Nah, inilah salah satu juga keunikan. Kalau di bisnis pendidikan, apa keunikannya? Yes. Metode belajar. Oke. Bisa di-franchise-kan ya Pak ya? Kalau kita bikin itu keunikan, kayak misalnya ya, biasanya Kumon. kalau, oke. Pak, silakan Pak. Ya. Kumon ya. Misalnya Kumon ya biasalah. Jadi tadi Bapak yang bertanya tadi, bagaimana kita membangun supaya bisnis kita bisa bisa berkembang, bikin keunikannya ini yang orang lain susah tiru lah. Ya, susah tiru. 10 langkah ke depan, Pak ya. Terus kemudian harus di-develop 10 langkah ke depan. Continuous. Ya. Mungkin saya kira sementara sih itulah. Banyak pasti kiat-kiat banyak. Pak Sian pasti lebih tahu lagi sebagai business coach ya. Tapi nanti saya kita harus belajar banyak. Lagi. Nanti kita ngobrol lagi, Pak. Oke, siap. Nah, Pak, ini ada yang resen ya? Ya. Resen, oke, cakep nih. Silakan. Boleh langsung aja Pak. Saya langsung aja yang langsung resen aja ya, dibuka suaranya. Buka. Ya, silakan. Ya,
Selamat siang, Pak Burang, Eh, Pak. Burang ya. Iya, Saya dengan Haris dari RA Sport, Pak, di Medan. oke. Ada yang mau saya tanyakan, Pak. Seperti, Pak, bagaimana kalau kita beli franchise, Pak? Seperti yang Bapak bilang tadi, filosofi franchise kan membuat mitra menjadi kita sukses ya. Terus Iya, Bapak juga tadi ada bilang seorang investor tidak cukup hanya good to know, tapi harus good to do kan gitu ya Pak ya. iya. Nah pertanyaannya sekarang Pak, kalau tadi memang Pak Burang sudah katakan, tapi tolong diulang kembali Pak. Eh, Kalau bagaimana seleksi dari pihak franchise-nya ya untuk investor, untuk kita menjadi investor Pak. Yang kedua, iya. kalau si investor sudah ada melakukan kesalahan, bahkan berulang-ulang Pak, apa akibat yang diterima oleh investor tersebut? Seperti itu Pak. Oke. Jadi maksudnya Bapak yang bikin salah ini yang beli franchise ya Pak ya? Iya. Oke. Oke Pak, yang pertama bagaimana caranya kita seleksi kalau kita mau beli franchise ya Pak ya? Jadi yang pertama kalau saya bilang Bapak lihat apakah franchisornya itu punya tim yang support kita apa tidak. Ya, Ya. Jadi kalau nanti Bapak misalnya mau beli franchise, tetapi franchisornya timnya minim sekali, ya, timnya minim sekali, kemudian program supportnya tidak jelas, ya kalau kita tanya Pak nanti kita disupport nggak? Iya nanti pasti disupport, tapi tanya lagi Pak apa aja yang disupport, ya kalau dia bisa jabarkan dengan clear dengan jelas ya boleh kita pertimbangkan. Ya yang ketiga tentunya kita lihat mereka punya timnya atau tidak, punya timnya atau tidak. Itu satu hal dari franchisornya. Yang kedua, Pak, kita perlu lihat performance outlet-outletnya mereka. Jadi saya gini Pak, jadi saya juga pernah mau beli franchise ya. Outletnya si franchisor ini sudah ada 70 Pak. Ya, sudah ada 70. Tapi ternyata waktu saya lihat outlet-outletnya, yang sukses menguntungkan itu nggak lebih dari 20. Oke. Ya. Sisanya itu rugi enggak, tapi untung sekali juga enggak. Ya, dia buka outlet terus dengan harapan salesnya tambah terus kan gitu kan. Selama nggak untung dia tutup. Jadi saya lihat kalau kayak begini saya jadi ragu gitu. Artinya dia belum cukup mahir untuk bagaimana membantu mengevaluasi membuka outlet. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat franchisor ada berapa outlet? Oh, ada 80 outlet. Ya, saya lihat rata-rata mereka successful gitu. Franchisee-nya happy. Itu adalah poin saya putuskan untuk beli. Oke, Pak. Ya, yang kedua Bapak tadi tanya soal bagaimana kalau investornya ini nakal gitu ya. Diapain? Nakal ya. Iya. Nah, investornya atau franchisee-nya ini nakal. Jadi semuanya itu kan tentu kita masukkan ke dalam perjanjian, Pak ya. Perjanjian. Setiap kali kalau franchisee-nya ini tidak sesuai dengan perjanjian, maka seharusnya ya kita bisa bisa kita punish, bisa kita kasih konsekuensi sesuai dengan yang diperjanjikan. Ya, sampai kalau perlu kita putus perjanjiannya gitu. Biasanya gitu ya, perjanjiannya biasanya franchisee diputus perjanjiannya kalau dia melanggar sistem misalnya. Yang kedua, kalau dia merusak citranya perusahaan. Reputasi ya. Reputasi ya, benar. Ya. Oke. Itu Pak kira-kira. Terima kasih Pak Rudang, makasih. Ya. Luar biasa, kita sudah mendekati jam 11.30, 5 menit lagi akan selesai. Nah Pak Burang, untuk teman-teman, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat yang ingin mengetahui franchise lebih banyak lagi Pak, dan belajar dengan Bapak. Bapak ada website Franchise Academy Indonesia ya Pak ya? Mungkin betul. Bapak bisa jelaskan sedikit bagaimana untuk para profesional maupun kepengen mendapatkan informasi atau belajar untuk memfranchise-kan atau menjadi seorang profesional di franchise Pak. Iya, terima kasih Pak Sian.
Yes. Saya diingetin itu soal apa nah. Jadi kami ada buat yang namanya Franchise Academy, franchiseacademy.co.id ya. .co.id. Di situ saya taruh semua langkah-langkah bagaimana kalau Bapak Ibu mau memfranchise-kan sebuah bisnis. Ya, bentuknya modul-modul, ya sebetulnya ditulisnya juga cukup sederhana sih sebetulnya. Itu adalah pengalaman kami bagaimana kami membantu klien untuk memfranchise-kan bisnis. Ada modul 1 sampai 4 itu bagaimana how to franchise your business. Mulai dari membuat standarisasi bisnis, ya, menghitung franchise fee, royalty fee-nya harus berapa, kemudian bagaimana merekrut franchisee, bagaimana membuat organisasi franchisor, nah di situ ada modulnya. Kemudian di modul yang kelima itu adalah kiat-kiat bagaimana kita mau membeli franchise. Oke. Nah, ada artikel-artikel di situ juga. Itu for free, jadi Bapak Ibu bisa buka aja, ya bisa pelajarin itu. Nah, kalau Bapak Ibu yang mau jadi profesional, kayak misalnya saya sangat senang kalau Pak Sian mau misalnya dipelajari itu, kemudian nanti di akhir itu Bapak Ibu bisa dapetin sertifikat kalau Bapak Ibu bisa lulus ujian. Iya, saya pribadi sangat ingin belajar, Pak. Iya, nanti bisa ujiannya sih pasti open book kan gitu. Bapak Ibu nanti ada ujian, kalau lulus Bapak Ibu bisa dapat sertifikat franchise Indonesia. Ya, jadi kami memang daftarkan akademinya ini di Mendiknas ya supaya kami dapat izin melakukan kursus mengenai franchising ini. Luar biasa. Jadi, ya, silakan Bapak Ibu ya, saya senang banget kalau ada teman-teman yang mau join gitu. Yes. Okay. Di Franchise Academy Indonesia ya, Bapak Ibu semuanya ya. Silakan untuk mengetahui franchise dan salah satu untuk kita bisa mengembangkan bisnis kita lebih besar lagi, lebih profesional dan kemakmuran bersama tentunya. Nah, kemudian ini Pak Bureng ada pertanyaan mengenai POS tadi Pak. Untuk hubungi Bapak bagaimana ya? Apakah web, email dan sebagainya atau boleh Pak, di-share aja saya punya ini kontak Pak. Kontak ya. Oke, ya. Pak Edi bisa ini kontak pribadi kalau Bapak. Email saya mudah, email saya burangriyadi@gmail.com. Burang Riyadi, langsung. burangriyadi@gmail.com. Riyadi@gmail.com. Oke, di sini ya Pak ya. Saya udah share di grup chat ya, benar ya? Oke. Betul. Bapak Ibu yang ingin mengetahui franchise atau berkomunikasi dengan Pak Burang, silakan ke email ke burangriyadi@gmail.com dan akan direspon oleh Pak Burang ya. Nah, Bapak Ibu, waktu juga lah yang akan mengakhiri kita semuanya. Semoga pembicaraan bersama Pak Burang ini bisa menginspirasi, bisa memotivasi, dan bisa membuat bisnis-bisnis Indonesia semakin maju dan berkembang. Dan terima kasih atas waktu yang luar biasa dari Pak Burang yang bersedia untuk sharing. Ya, tentunya ini adalah pengalaman yang berharga bagi kita semuanya. Sekali lagi terima kasih Pak Burang. Saya kembali ke Pak Edi Sanjaya untuk closing-nya. Terima kasih Pak Sian. Ya, terima kasih Pak Burang. Pak Edi, silakan Pak Edi. Ya, terima kasih pemaparan dari Pak Burang ya yang sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Semoga webinar ini memberikan pengetahuan yang luar biasa tentang franchise ya, bagaimana mengidentifikasi suatu bisnis ya, bagaimana memilih franchise yang baik, memilih bisnis yang baik, memilih franchisor yang baik ya. Terima kasih ya Pak Burang ya. Sama-sama Pak. Ya, saya ingin memberikan sedikit informasi ya. Di talkshow ini kami juga akan membuka donasi ya, membuka donasi yang bekerja sama dengan Jababeka, TBK dan BNPB dan Yayasan Pendidikan Universitas Presiden. Ya, ini sebentar saya buka flyernya, mungkin nampak ya Pak Seniat flyernya? Nampak. Yes. Jadi kita membuka donasi bekerja sama dengan PT Jababeka TBK, Pendidikan Universitas Presiden dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dananya untuk kegiatan sosial dengan target memberikan susu bubuk dan nutrisi lainnya untuk para balita dan anak-anak yang orang tuanya kehilangan pekerjaan. Dan bantuan ini akan kami laporkan langsung ke Kepala BNPB, Bapak Jenderal Doni Monardo, ya, karena sekarang pemerintah lagi fokus menolong anak-anak yang kekurangan nutrisi. Ya, program ini diinisiasi saya sendiri bareng dengan Pak SD Darmono, founder Jababeka TBK,
donasi bisa transfer ke BCA dengan account di flyer ini ya atas nama Yayasan Pendidikan Universitas Presiden. Ya, mungkin flyer ini bisa Bapak Ibu foto atau screenshot. Nanti kalau Bapak yang tergerak hatinya untuk memberikan donasi bisa transfer ke BCA dengan nomor rekening di bawah ini atas nama Yayasan Pendidikan Universitas Presiden. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui tentang Era Ascot dan Era Ascot Talk Show, Anda bisa follow up Instagram @era_ascot ya. Instagram @era_ascot atau YouTube Edi Sanjaya ya. Kita masuk ke kita akan akhiri acara ini ya. Sekali lagi terima kasih banyak kepada narasumber dan audiens yang telah mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir ya. Terima kasih juga banyak kepada Pak Burang Riyadi dan Pak Syani sebagai moderator ya. Terima kasih. Sama-sama, ya. terima kasih. Terima kasih, salam sukses selalu. Terima kasih Pak Edi, terima kasih ya, Pak terima Burang, kasih sukses selalu, Pak Burang, sehat kita Bapak Ibu bersama. ya, thank you ya. Makasih. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih. Terima kasih.